Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Dewa Perang Icheon. Martial Emperor dari Icheon. Icheon karena dia satu-satunya yang menyatukan benua Huan yang luas. Mendapatkan gelar karena seni bela dirinya dikatakan telah mencapai surga. Kecantikan, emas, kekuatan, seseorang yang dapat memiliki semuanya di dunia ini sama dia menginginkannya. Setelah melalui beberapa perang dan mendapatkan kekuasaan, sang Martial Emperor bisa menikmati semua itu dengan santai. Tapi dia malah pergi meninggalkan semuanya. Saat ini dia sedang berada di dalam sebuah gua yang tidak diketahui. Di sana dia sedang berbaring sementara ada penyihir botak bersamanya. Penyihir itu langsung bertanya, "Lalu kenapa? Apa kau masih kekurangan sesuatu sehingga kau meninggalkan segalanya dan pergi dari sini?" Tapi sang Martial Emperor tidak langsung menjawabnya. Dia malah kaget melihat wajah si penyihir botak. "Wah sialan, itu menakutiku. Kau bajingan gila. Menyodorkan kepala botakmu seperti itu tiba-tiba membutakan." Mendengar itu penyihir botak kesal. "Apa kau pikir orang-orang menjadi botak karena mereka menginginkannya? Minta maaf kepada semua orang botak di seluruh benua sekarang juga." Mendengar itu Martial Emperor mengelak. "Masalahnya adalah bukan menjadi botak. Itu hanyalah kamu yang mendekatkan kepalamu ke hadapan wajahku." Tapi si penyihir botak tidak terima. Dia memaksa sang Martial Emperor untuk meminta maaf sekarang juga. Dan akhirnya sang Martial yang telah menuruti hal itu. "Aku minta maaf kepada semua orang botak di seluruh benua, tapi bukan untukmu bajingan." Penyihir botak itu kemudian menyengat keringatnya. "Dasar orang bodoh yang tidak punya hati. Apa kau bermaksud untuk menyiksaku sampai saat dimana aku akan pergi?" Martial Emperor mengiyakannya. Penyihir botak kemudian bertanya lagi sambil meracik sebuah obat di wadah. "Jadi kenapa kamu akan pergi? Kamu tidak kekurangan sesuatu apapun dan kehidupan yang menyenangkan menunggumu." Martial Emperor kemudian menjawab, "Tetapi kerinduan yang lebih besar dari penyesalan apapun." Penyihir botak tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Dia malah menutup matanya dan tersenyum. "Aku tidak mengerti tentang apa yang kau bicarakan itu." Kemudian penyihir botak menyerahkan sesuatu ke atas tubuh Martial Emperor. "Ini adalah kulit Imogi yang berusia ratusan ribu tahun. Kau tidak berpikir sembarang orang bisa mendapatkan sesuatu seperti ini, bukan? Hanya kau yang bisa mendapatkan item seperti ini." Penyihir botak itu kemudian melanjutkan membalurkan ramuan yang sudah dia racik tadi ke atas kulit Imogi tersebut. Dan pantau ini dikatakan turun ke dunia setiap 1000 tahun sekali dari dunia surgawi. Tidak ada orang yang bisa memilikinya selain kamu. Hanya kamu yang dipanggil sebagai Martial Emperor dari Icheon yang dapat menikmati semua ini. Namun Anda mengklaim ada kerinduan yang lebih besar dari semua ini. Mendengar semua omongan itu, Martial Emperor tersenyum dan melihat ke arah penyihir botak. "Kenapa Black Sage yang agung tiba-tiba saja menjadi banyak bicara? Apa kau merasa enggan sekarang saat aku akan benar-benar pergi?" Mendengar itu penyihir botak memarahinya. "Itu tidak mungkin. Jika aku membiarkanmu, kamu bahkan tidak akan mati. Jadi jika kamu pergi atas kemauanmu, aku merasa ingin menari untuk merayakannya." Martial Emperor kemudian berbicara lagi. "Tentu saja kamu akan melakukannya. Tapi Black Sage, kamu tidak akan mengerti. Kesepian terdampar di dunia yang tidak diketahui. Kesedihan karena tahu bahwa aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi." Saat dia sedang bercerita, Black Sage memotong perkataannya sambil membawa sebuah bola sihir berkata, "Keluarga? Aku tidak peduli tentang itu." Dia kemudian mendekatkan bola sihir itu ke badan Martial Emperor dan berkata, "Sekarang jika aku meletakkan ini semuanya selesai. Untuk terakhir kalinya, biarkan aku bertanya, apa kau benar-benar tidak punya penyesalan? Kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang sudah kamu capai." Mendengar semua itu, Martial Emperor langsung tersenyum dan menjawab dengan yakin, "Aku tidak punya penyesalan. Aku pasti akan kembali ke rumahku, bumi." Mendengar jawaban yang tegas itu, Black Sage menjadi bersemangat dan memulai tahap akhir. "Lalu biarlah, aku Black Sage, penyihir terhebat di benua Huan, akan mengabulkan keinginanmu. Persiapkan dirimu, Sang Soo Hyuk, karena aku akan mengambil segalanya darimu." Hahaha. Setelah berkata begitu, energi hitam berkumpul di sana dan mengelilingi mereka berdua. Dalam beberapa saat, Yang Soo Hyuk langsung merasa lemas dan mulai memejamkan matanya. "Kau orang gila. Tapi Black Sage, sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Setelah berkata begitu, Yang Soo Hyuk langsung terlelap. Beberapa saat kemudian, di salah satu rumah sakit ada seorang pria yang terbaring di kasur. Dan ini adalah MC kita yang bernama Yang Soo Hyuk.
Setelah mengembara cukup lama di benua Huan, akhirnya dia bisa kembali berkat bantuan dari Black Shag. Soo-hyuk langsung membuka matanya. Apa ini? Apakah sihir bajingan itu berhasil? Tidak mungkin itu akan gagal, bukan? Jika itu gagal, aku bersumpah aku akan menangkap gurita sialan itu dan membuat kepalanya semakin bersinar. Di saat dia membuka mata sepenuhnya, Soo-hyuk memperhatikan sekitarnya. Di mana ini? Rumah sakit di bumi dan di Korea? Soo-hyuk kemudian tersenyum lega. Aku benar-benar kembali. Soo-hyuk kemudian mencoba untuk bangkit, tapi saat dia mencoba membangunkan badannya, dia merasakan sakit pada tubuhnya. Sakit sangat tidak tertahan. Sialan, aku bisa saja langsung mati saat aku baru saja kembali. Tubuhku berada dalam kondisi yang sangat parah. Wajah Soo-hyuk langsung pucat. Dia berpikir, ini tidak mungkin disebabkan hanya karena berbaring seharian atau 2 hari. Black Shag sialan itu sangat percaya diri bahwa dia bisa mengirim aku kembali ke momen dimana sebelum aku meninggalkan bumi. Sepertinya dia gagal menentukan waktu yang tepat. Menyadari hal itu, Soo-hyuk menjadi kesal. Benar-benar dasar dukun gadungan. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk sekarang. Aku perlu menyembuhkan diriku dulu. Aku harus menggunakan teknik Innate Land. Innate Land adalah metode energi internal yang stabil yang dikembangkan oleh Soo-hyuk di benua Huan dan sangat efektif untuk memulihkan vitalitas dan keindahan. Setelah berkata begitu, Soo-hyuk langsung menggunakan tekniknya. Dia menyerap berbagai energi dari luar ke dalam tubuhnya. Menggunakan energi yang diserap, dia mengembalikan vitalitasnya untuk mengurangi rasa sakit yang diterima oleh tubuhnya. Dan karena energi itu, otot-otot di dalam tubuhnya berkembang dan menjadi lebih kuat dari biasanya. Setelah dirasa cukup, dia kembali membuka matanya dan mencoba menggerak-gerakkan tubuhnya, juga bercermin untuk melihat kondisi wajahnya. Seperti yang diharapkan dari teknik Innate Land, itu benar-benar bekerja dengan baik. Akhirnya aku merasa sedikit lebih hidup. Baiklah, mari kita panggil perawat sekarang. Tapi saat Soo-hyuk akan menekan tombol pemanggil itu, muncul sebuah notifikasi. Selamat datang di Force System. Untuk pertama kalinya, kamu sudah login. Awakener baru. Tolong lindungi duniamu. Soo-hyuk kaget melihat papan notifikasi itu. Astagfirullah, naon ieu? Melihat papan notifikasi itu, Soo-hyuk menampar dirinya sendiri untuk memastikan bahwa ini nyata. Ini benar sakit. Jadi ini bukanlah mimpi, tapi sebuah kenyataan. Soo-hyuk kemudian tersenyum. Hahaha, Black Shag, kamu dukun sialan. Kau benar, kau akan mengirimku kembali ke dunia tempat sebelum aku pergi. Ada sesuatu yang sangat kacau di sini. Tapi Soo-hyuk tidak terlalu memikirkan kejadian yang sudah berlalu. Ya, sekarang fokus menerima kenyataan yang sedang dihadapi. Dia juga sedang melihat status di papan yang muncul di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sepertinya bukan sebuah sihir. Ini juga bukan seperti hantu atau yang dilakukan oleh yokai. Mungkinkah ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Black Shag dan mengirimkanku ke dunia yang terlihat seperti bumi yang aku ketahui? Kemudian saat Soo-hyuk memeriksa kembali data pribadinya, dia berpikir, tapi jika begitu kejadiannya, nama dan tanggal lahirku tidak akan mungkin sama. Soo-hyuk merasa terganggu dengan munculnya notifikasi itu. Dan kapan benda ini akan menghilang? Pergilah secepatnya. Saat dia berkata begitu, jendela notifikasi langsung menghilang dari pandangannya. Soo-hyuk pun terkejut. Hah? Apa itu menuruti apa yang aku ucapkan? Jendela sistem. Dia kembali mencoba memanggil jendela sistem itu. Dan tepat, benda itu muncul lagi di hadapannya. Dia kemudian kembali mencoba menghilangkan dan itu bekerja lagi. Melihat kejadian itu, dia kembali berpikir, tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam film atau dalam permainan video game. Sepertinya ini bukanlah dunia di mana aku tinggal dulu. Di saat dia sedang berpikir, ada perawat yang memasuki ruangannya. Perawat, tepat waktu. Aku akan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi. Akan tetapi saat dia mencoba untuk bertanya, para perawat terlihat sangat terkejut. Ya, yang Soo-hyuk, dia sudah bangun. Para perawat itu langsung bersiap dan salah satunya segera memanggil dokter. Setelahnya saat dokter datang, dokter langsung memeriksa Yang Soo-hyuk. Matamu terlihat normal, kamu tidak merasakan sakit yang tidak biasa, atau ada area yang tidak bisa kau gerakan, benar? Soo-hyuk pun menjawab dengan jujur, tidak semuanya, aku merasa sangat baik dan sehat. Setelah mendengar itu, dokter menghentikan pemeriksaannya dan menjelaskan, ini sangat mengejutkan, tubuhmu tidak menunjukkan abnormalitas apapun, ini sudah 5 tahun semenjak kejadian portal itu. Mendengar hal itu, Soo-hyuk sangat terkejut. Tunggu sebentar, apa? Barusan Anda bilang 5 tahun? Dokter pun menjawab,
Benar, ini sudah 5 tahun berlalu semenjak kau kehilangan kesadaran. Tuan Yang Soo-hyuk, ini adalah tahun 2028. Soo-hyuk tersentak saat mengetahui waktu sekarang. Dia menggerutu dalam hatinya. Black Sage sialan itu, dia selalu bermain-main dengan sihirnya. Dan sekarang ini, jika aku bisa kembali ke benua Huan, aku akan menghabisinya. Soo-hyuk terlihat sangat frustasi. Kemudian dokter mengingatkannya, aku yakin Anda punya banyak sekali pertanyaan, tapi untuk sekarang, kesehatanmu adalah prioritas utama, beristirahatlah. Dan setelah kamu kembali normal, kita akan membicarakannya lebih lanjut. Setelah mengucapkan itu, dokter dan perawat membiarkan Soo-hyuk untuk beristirahat di ruangannya. Dan sebelum perawat pergi, perawat itu memberikan sebuah berita baik kepada Soo-hyuk. Aku mengerti ini adalah sesuatu yang mengejutkan, tapi tolong berbalinglah dan istirahat untuk sekarang. Kami sudah menghubungi keluargamu, jadi mereka akan segera ke sini. Mendengar hal itu, Soo-hyuk mempertanyakannya lagi. Perawat tadi kemudian menjelaskan, iya, keluargamu. Saat kau sedang di rumah sakit, mereka berkunjung ke sini hampir setiap hari. Terima kasih untuk itu. Kami dapat bilang kalau Anda sangat disayangi oleh keluarga Anda. Ya, ini sudah hampir 1 jam sejak kita menghubungi mereka. Jadi mereka seharusnya sudah sampai sekarang. Di saat mereka sedang mengobrol, seseorang membuka pintu masuk. Dan ternyata itu adalah adik pertamanya. Terlihat dia terengah-engah saat sampai di pintu masuk. Perawat kemudian menjelaskan, adik mudamu sampai lebih dulu. Tapi saat perawat itu sedang menjelaskan, adiknya langsung berlari dan terlihat akan menangis, memastikan sesuatu. Apa kamu akhirnya terbangun? Soo-hyuk langsung menjawabnya. Apakah ini terlihat palsu? Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar Suah? Kamu terlihat lebih muda sebelumnya, tapi sekarang kamu menjadi wanita muda yang cantik. Mendengar Soo-hyuk berbicara begitu jelas, Suah mengeluarkan air mata. Kamu sungguhan, kakakku benar-benar terbangun dan berbicara. Mendengar itu, Soo-hyuk menjelaskan sambil tertawa, tapi adiknya langsung saja melompat ke atasnya dan memeluknya. Lalu adiknya menangis bahagia. Perawat yang melihat itu mencoba untuk menghentikannya. Pengunjung, tolong hati-hati agar tidak menyakiti pasien. Tapi Soo-hyuk mengisyaratkan kepada perawat untuk tidak mengganggunya. Sambil menangis, adiknya kemudian bercerita, aku pikir kamu tidak akan pernah bangun lagi. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sambil memeluknya, Soo-hyuk mencoba menenangkan adiknya. Aku minta maaf karena sudah terlambat. Setelah beberapa saat, akhirnya adiknya bisa kembali tenang, menanyakan keadaan kakaknya. Jadi bagaimana keadaan tubuhmu? Apakah itu masih sakit? Aku dengar orang-orang yang terbangun setelah terdampak oleh portal biasanya menderita sakit yang luar biasa. Sambil menggerak-gerakkan tangannya, Soo-hyuk menjelaskan keadaannya. Seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Kau tahu aku kan? Jika kamu mengambil kesehatanku, aku mungkin akan menjadi mayat. Mendengar hal itu, adiknya tertawa. Oh, ayolah, jangan melebih-lebihkan terlalu bagaimana jika tiba-tiba saja kamu menderita sakit yang luar biasa. Soo-hyuk pun membalas, dan kamu yang mengetahui hal itu, langsung melompat ke arahku begitu saja, ke arah kakak tertuamu yang sedang sakit. Mendengar itu, adiknya langsung meminta maaf. Itu terjadi begitu saja, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Soo-hyuk pun mengakhiri obrolan itu dan beralih ke sesuatu yang membuat dia sangat penasaran. Ya, aku mengerti. Yang lebih penting, kamu terus membicarakan tentang portal impact. Apa maksudnya dengan itu? Adiknya kemudian berkata, portal impact? Ah, benar, kamu tidak mengetahui apapun tentang ini. 5 tahun yang lalu, di tahun 2023, bencana datang begitu saja entah dari mana. Gempa bumi yang sangat dahsyat, seperti bencana alam yang terjadi. Dan portal-portal gerbang menuju dunia lain tiba-tiba muncul. Tidak semuanya, tapi rata-rata dunia di balik portal itu adalah zona berbahaya yang dipanggil dungeon. Monster-monster yang hidup di dalam dungeon ini dan orang-orang yang membangkitkan ability yang disebut Awakener mulai bermunculan. Hanya dalam waktu 5 tahun, seluruh dunia berubah drastis. Itulah waktu di mana kemunculan portal pertama kali disebut sebagai portal impact. Setelah mendengar semua cerita itu, Soo-hyuk mencoba memahaminya. Monster, Awakener, portal impact, ini sangat banyak untuk dipahami. Melihat kakaknya yang sedang kebingungan, Suah mencoba menenangkannya. Jangan terlalu dipikirkan, saat kau telah keluar dari rumah sakit, kau akan memahami semuanya. Soo-hyuk pun mengiyakannya, kemudian dia berpikir lagi. Sekarang saat aku memikirkan itu, mungkinkah jendela sistem yang tadi muncul di hadapanku terkait dengan Awakener?
Aku harus mencari tahu dengan detail saat aku keluar dari sini. Sampai saat itu, aku harus merahasiakan jendela sistem ini. Itu mungkin berbahaya untuk membicarakannya jika aku belum mengerti sepenuhnya. Melihat kakaknya yang sedang serius memikirkan sesuatu, Suah bertanya, "Ada apa dengan ekspresi serius itu?" Suhyuk kemudian menjawab, "Bukan apa-apa. Yang lebih penting, apa kau sedang berkuliah sekarang?" Suah pun menjawab bahwa dia tidak sedang kuliah saat ini. Mendengar adiknya yang tidak melanjutkan sekolah, Suhyuk sangat kaget. "Kenapa? Kau selalu menjadi murid terbaik. Apa semua ini terjadi karena aku?" Suah kemudian menjelaskan kenapa dia tidak lanjut bersekolah. "Tidak, itu hanya karena belajar jadi membosankan, dan aku ingin menghasilkan uang." Saat memperhatikan Suah, Suhyuk menyadari sesuatu. Tak peduli bagaimanapun kau melihatnya, itu terdengar seperti sebuah kebohongan. Haruskah aku berpura-pura tidak menyadarinya? Melihat kakaknya yang seperti itu, Suah mencoba meyakinkannya. "Jangan meragukanku, aku serius. Sepertinya ibu dan ayah akan segera pulang. Kapan mereka akan datang?" Suhyuk lalu mengikuti saja, mencoba mengalihkan obrolan. "Ya, baiklah, aku akan percaya untuk sekarang." Tapi adiknya terus meyakinkan bahwa itu semuanya benar. Sambil menunggu kedua orang tuanya datang, Suhyuk mencoba mengingat kembali tentang mereka. Omong-omong, mereka akan segera ke sini. Ibu, ayah, berpikir ini menjadi sebuah kenangan yang cukup lama. Hubunganku dengan ibu cukup dekat, tapi dengan ayahku itu cukup buruk. Ayahku adalah seorang penulis syair, novel, dan kritik. Kemudian Suhyuk mengingat saat dia mengajak ayahnya untuk bermain. Tapi saat itu ayahnya sedang bekerja, jadi ayahnya berkata dia akan bermain saat pekerjaannya sudah selesai. Dan Suhyuk mengiyakan hal itu. Tapi apa yang baik dari takdir seorang penulis yang gagal? Hanya kemiskinan yang menghantui selama hidup. Suhyuk mengenang kembali masa dulu saat dia bertengkar dengan ayahnya. Saat itu dia baru pulang dari sekolahnya dan membawa sebuah kertas. Sementara ayahnya masih sibuk menulis di meja kerjanya. Suhyuk pun memanggilnya. Ayahnya langsung menoleh dan menjawab, "Oh nak, kau sudah pulang. Aku akan makan malam segera setelah menyelesaikan ini sedikit lagi." Tapi saat itu, Suhyuk malah marah kepadanya. "Ayah, berapa lama lagi kau akan terus menulis cerita tak berharga itu? Apa kau tidak malu? Berapa lama lagi kau akan menjalani hidup seperti itu?" Tetapi ayahnya tetap sabar dan menjelaskan dengan tenang. "Menulis hanyalah sebuah hobi sekarang. Ayah akan mengerjakan pekerjaan lain malam ini. Jangan khawatir. Yang lebih penting, ayo kita makan dulu. Aku akan membuatkan kari favoritmu." Tapi Suhyuk mengabaikan hal itu dan pergi begitu saja. "Lupakan saja. Aku tidak menginginkannya lagi. Aku sudah lelah." Melihat anaknya akan pergi, ayahnya mencoba memanggilnya beberapa kali. Tapi Suhyuk tidak menoleh sedikit pun. Kemudian pada salah satu malam yang lain, ayahnya membawakan ayam goreng untuknya. "Anak-anak, ayo makan ayam goreng. Suhyuk, Suah, anakku." Tapi saat dia menawarkan itu, Suhyuk malah sibuk dengan HP-nya dan tidak mendekat. Ayahnya lalu bertanya, "Nak, kemana kau akan pergi? Apa kau tidak mau makan dulu?" Suhyuk pun menjawab, "Aku tidak akan makan. Aku akan keluar berpesta dengan teman-temanku." Mendengar hal itu, ayahnya mencoba memberinya uang saku. "Oh iya, jalan bersama teman juga penting. Apa kamu membutuhkan uang jajan untuk jalan-jalan? Ayah diam-diam punya uang darurat. Aku akan memberikannya untukmu. Gunakanlah uang ini, nak." Tapi apa yang dilakukan Suhyuk adalah menolak dengan kasar uang itu. "Lupakan saja. Aku tidak membutuhkannya. Kau bahkan tidak punya uang. Jadi kenapa kamu memberikanku uang saku? Itu menyedihkan." Setelah menolak itu, Suhyuk langsung pergi dari sana. Tapi saat di pintu keluar, dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan lagi. "Jika kamu tidak ada, keluarga kita mungkin akan lebih bahagia. Jadi jangan berpura-pura menjadi seorang ayah sekarang." Mendengar perkataan itu dari mulut anaknya, ayahnya hanya bisa diam termenung memandangi uang yang ada di lantai. Dia bahkan tidak punya uang. Kenapa dia tidak membawa uang saku bersamanya? Mengingat kejadian itu, Suhyuk merasa sangat menyesal. "Mengingat ini, aku merupakan orang bodoh. Idiot, seorang sampah. Jika aku tahu bahwa saat itu adalah saat terakhir aku bertemu dengan ayah, apakah sikapku akan berbeda? Tentu saja tidak. Waktu itu aku belum dewasa. Aku benar-benar bodoh." Lalu Suhyuk mengingat lagi kejadian di mana portal muncul saat dia akan berangkat ke pesta. Saat dia berjalan sendirian, sebuah portal muncul. Dia memperhatikan portal itu. Saat dia sedang melamun,
ada ayahnya datang mengingatkannya. Suhyuk. Tapi saat dia melihat ayahnya tiba-tiba saja tersodot ke dalam portal. Inilah yang dia sesali lagi. Bahkan sejak aku berada di benua Huan, setiap harinya, bahkan sampai sekarang, aku menyesalinya dan terus menyesal. Aku selalu berpikir bahwa hal pertama yang akan aku lakukan saat kembali ke bumi adalah meminta maaf kepada ayahku. Tapi 5 tahun sudah berlalu. Di saat dia sedang mengenang kejadian menyakitkan itu, kedua orang tuanya sudah hadir di sana. Mereka menangis dan gemeteran melihat anaknya sudah sadar. Suhyuk, anakku, akhirnya kamu benar-benar sadar. Ibunya langsung berlari menghampiri Suhyuk. Suhyuk pun lalu menenangkannya. Ya bu, aku sudah sadar. Sambil terus memegangi tangan Suhyuk, ibunya terus menangis dan terus mengucapkan syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Aku berpikir kau tidak akan pernah bangun lagi. Di saat itu orang yang sangat Suhyuk ingin temui memanggilnya. Nak, apa kau mau baik-baik saja? Apa kau masih merasa sakit? Suhyuk hanya bisa menahan rasa sedihnya saat melihat ayahnya. Ayahnya kemudian meminta maaf. Aku minta maaf. Aku seharusnya mendapatkan banyak uang agar anakku bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi aku tidak dapat mendapatkannya. Suhyuk pun kemudian menangis lalu meminta maaf. Tidak, itu bukan salahmu. Orang yang harus minta maaf adalah aku. Semuanya salahku. Karenamu, keluarga kita bahagia. Tapi aku selalu mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Aku sangat bodoh. Saat aku tertidur sangat lama, aku sangat menyesali hal itu. Menyesal dan menyesal lagi. Aku minta maaf ayah. Aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Setelah mengatakan itu, akhirnya mereka memeluk satu sama lain. Melihat hal itu, Su'ah ikut menangis juga. Apaan ini? Kakakku yang berandalan tiba-tiba saja berpura-pura baik. Setelah mengatakan hal itu, Su'ah menangis sangat keras. Sambil menangis begitu, Su'ah berkata, ini mengganggu tapi baik, ini baik tapi mengganggu. Mendengar itu, Suhyuk mengatakannya, logika aneh macam apa itu? Kedua orang tuanya juga berpikir sama. Cobalah mengerti nak, adikmu selalu mengatakan hal yang aneh. Ya benar, Su'ah hanya merasa senang. Suhyuk mengiyakan kedua hal itu. Hahaha. Ya, dia terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Mendengar hal itu, Su'ah mencoba memukul Suhyuk dan merasakan kembali hal-hal ini membuat Suhyuk bersyukur. Aku sangat senang aku kembali. Kebahagiaan yang aku inginkan ada di sini, di tempat ini. 3 hari kemudian, aku telah menyelesaikan persyaratan keluar dan pergi dari rumah sakit. Bahkan dokter sampai terkejut. Dia tidak percaya bagaimana aku bisa kembali sehat setelah tertidur selama 5 tahun. Dia bahkan bertanya apakah aku sudah awaken. Tapi untuk sekarang aku akan merahasiakannya. Karena aku belum sepenuhnya mengerti situasiku saat ini, aku tidak bisa memberitahu segalanya kepada dokter yang baru saja aku temui. Tapi aku mengetahui sesuatu. Dokter ingin meneliti kemampuan aneh tubuhku yang bisa sembuh sendiri. Jadi dia menawarkan untuk menanggung setengah biaya pada saat aku memeriksakan diri di rumah sakit. Bisa dibilang aku melakukan kegiatan berbakti sesaat setelah aku terbangun. Atau lebih tepatnya, mungkin aku sedang membayar semua hutangku. Ini semua berkat teknik Inet Land. Aku jadi menghemat banyak uang. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di rumah mereka. Su'ah mengatakan, ini adalah rumah kita. Suhyuk kembali memastikan, ini rumah kita. Su'ah mengiyakannya, lalu mengajaknya untuk masuk. Ya, di atas sana, lantai paling atas. Ya, karena beberapa keadaan kita berakhir di sini. Oh, karena ayah dan ibu tidak terlalu sering datang, kau bisa menggunakan salah satu ruangannya, Kak. Setelah masuk ke sana, Suhyuk sangat terkejut dengan keadaan rumah itu. Dia merasa ini semua adalah salahnya. Apa yang terjadi? Keluarga kita memang miskin sebelumnya, tapi tidak sampai seperti ini. Apakah ini salahku juga? Suhyuk lalu mengepalkan tangannya dengan kuat. Mereka pasti kesusahan karena biaya rumah sakitku. Aku harus cepat mendapatkan uang yang banyak untuk kepentingan keluargaku. Kemudian Suhyuk bertekad untuk membahagiakan keluarganya di kesempatan kedua yang dia dapatkan ini. Keesokan harinya, Suhyuk langsung berolahraga. Dia terus-terusan berpikir cara untuk mendapatkan uang lebih banyak juga. Di dunia yang telah berubah ini, cara tercepat dan efektif untuk mendapatkan banyak uang sudah jelas. Menjadi seorang hunter, guardian yang melindungi bumi, mungkin lebih dihormati. Tapi hunter tidak diragukan lagi menghasilkan lebih banyak uang. Tapi masalahnya adalah, dalam kondisiku saat ini, aku tidak memaksakan diriku untuk menjadi seorang hunter. Setelah berlari sebentar, Suhyuk beristirahat.
Hanya berlari segitu saja aku sudah sangat kelelahan. Pasti ini penyebabnya. Dia berkata begitu saat dia melihat jendela status. Di sana tertulis, level tubuh yang terkontaminasi 90%. Ini disebabkan oleh tidur yang sangat panjang. Beberapa monster dikatakan relatif mudah untuk dikalahkan. Tapi jika aku terluka, itu akan membuat keluargaku sangat khawatir. Jadi sampai aku yakin aku harus meningkatkan fisikku. Dan setelah itu, Suhyuk kembali berlari melatih tubuhnya. Saat dia mulai berlari lagi, level kontaminasinya berkurang sedikit. Menyadari hal itu, dia merasa senang. Untungnya, bahkan latihan ringan juga mengurangi level kontaminasi. Jadi jika aku terus berlatih, aku akan mampu melewati ini. Yang lebih penting, aku juga ahli dalam bela diri. Tak terasa, 2 minggu telah berlalu. 15 hari berlalu, aku telah melatih tubuhku tanpa istirahat sehari pun. Berlari dan kuda-kuda adalah fundamental yang paling mendasar, namun penting. Dalam bela diri di benua Huan, jadi aku yakin bahwa ini adalah langkah yang bagus. Saat setelah cukup berlari, dia mencoba mengecek perkembangan pada tubuhnya, tapi agak sedikit kecewa. Level kontaminasinya tidak turun banyak seperti yang aku harapkan, dari 89 ke 86%. Ini tidak akan berhasil. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih bagus. Bahkan saat ini, orang tuaku dan Sungah harus bekerja keras karena aku. Tidak peduli apapun, aku harus berhasil dalam beberapa hari. Cukup untuk menjadi seorang hunter. Setelah berpikir begitu, Suhyuk kemudian memejamkan matanya dan kembali menggunakan teknik Innate Land. Sambil terus fokus melakukan, Suhyuk juga berkata sendiri, teknik dasar ini dianggap sebagai teknik terbaik di antara semua teknik dasar. Mempunyai kedua ability tersembunyi di luar stabilitasnya yang luar biasa. Itu adalah Awakening Ability. Dengan mendorong tubuhku ke batas absolut atau bahkan melampauinya saat menggunakan teknik Innate Land, energi alam meningkatkan vitalitasku dengan drastis, membawa efek semi kelahiran kembali, membawa efek semi rebirth. Saat dia sedang fokus, terlihat beberapa energi mengelilingi tubuhnya yang sedang dilatih. Masalahnya adalah memaksakan menekan tubuhku melewati batasnya hampir mustahil dilakukan pada manusia biasa. Faktanya hanya 3 orang di seluruh benua Huan yang mengetahui ability tersembunyi ini. Aku mungkin serakah, tapi tanpa serakah aku tidak akan mencapai apapun. Aku akan menembus batasanku. Suhyuk kemudian kembali berlatih dengan keras setelah berpikir begitu. Dia berlari dengan sangat cepat. Dia terus meyakinkan hatinya juga. Aku tak akan berhenti. Aku tak akan beristirahat. Aku tidak akan menyerah. Jika aku terus maju seperti ini, aku akan mencapai tujuanku. Jika melewati batasanku hanyalah cara untuk mencapai alam yang aku inginkan, aku sudah siap untuk melakukan sebanyak apapun itu dibutuhkan. Itulah kenapa aku dipanggil Martial Emperor dari Icheon. Benar kan, Black Sage? Suhyuk terus berlatih tanpa istirahat, bahkan sampai hari sudah malam. Dia terus naik turun di tangga itu tanpa mengurangi kecepatannya sedikit pun. Saat dia sedang berlari di sana, ada orang yang memperhatikannya saat berolahraga. Anak itu, berapa putaran dia telah berlari. Dia berlari tanpa henti. Ya, dan tubuhnya terlihat lemah juga. Aku tidak tahu keadaannya, tapi dia mengagumkan. Sih, jika saja anakku berhenti bermain video game dan berlatih seperti itu. Kembali ke Suhyuk, saat ini dia mulai merasa kelelahan. Dia berpegang kepada pagar agar tidak jatuh. Tinggal sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Sambil beristirahat, Suhyuk kembali menggunakan teknik Innate Land dan menyerap energi lagi. Aku bisa merasakannya itu sudah dekat. Jika aku memaksakan diriku lebih jauh lagi dari sini, aku pasti akan mencapainya. Setelah meyakinkan dirinya, dia berlari lagi dengan cepat menaiki anak tangga itu. Setelah dia berlari, muncul sebuah pesan. Sistem telah digerakkan oleh user karena tekadnya yang kuat, strength dan stamina plus 1. Saat melihat status itu, Suhyuk merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dan di saat dia sedang melamun, muncul lagi pemberitahuan yang lain. Fungsi tersembunyi dari teknik Innate Land, Awakening telah aktif. Rim melewati 2 star, bukan itu melompat menjadi Grand Rim. Level kontaminasi berkurang 30%. Sistem telah dikendalikan oleh keinginan kuat pengguna. Level naik ke level 2. Semua stamina dan luka sudah sepenuhnya dipulihkan. Mendapatkan semua pemberitahuan itu, Suhyuk sangat senang. Setelah sampai di puncak tangga, dia melihat ke arah kota. Kemudian dia berteriak dengan keras. Lihat, aku tahu aku bisa melakukannya. Saat dia sudah sampai di puncak, muncul beberapa pemberitahuan lagi yang menarik perhatiannya. Sistem menghormati penggunanya.
Efek spesial dari teknik Innate Lens menambahkan pasif skill, Iron Bond. Sebagai reward, sistem memberi pengguna statistik pribadi khusus, Willpower. Selamat, sistem akan selalu mendukungmu. Melihat semua itu, Soo-hyuk merasa bersyukur. Bukan hanya efek spesial Awakening dari Innate Lens aktif, bahkan aku mendapatkan sebuah hadiah dari sistem. Sangat bagus. Dengan ini, aku akhirnya dapat bekerja sebagai hunter. Keesokan harinya, Soo-hyuk mendatangi sebuah gedung yang sangat tinggi setelah melihatnya beberapa lama. Akhirnya dia mendatangi gedung itu. Dalam perjalanannya, dia berpikir, aku sebenarnya berencana untuk berkunjung tadi pagi, tapi ini cukup lama dari yang aku perkirakan karena aku harus mendaftarkan skill yang aku miliki. Kantor pendaftaran hunter ada di lantai 3 kan? Soo-hyuk ke sana langsung menggunakan lift. Sejujurnya, konsep dengan skill terasa asing bagiku. Ability yang dapat digunakan tanpa pemahaman atau latihan di dalam martial art atau magic. Karena aku merasa asing, jadilah skill Go masih kosong sampai tadi pagi. Skill yang aku daftarkan hanya teknik Innate Lens yang aku latih sendiri. Tapi setelah memperhatikannya, aku belajar bahwa hampir semua Anda miliki setidaknya 3 skill. Jika aku agak panik dan berlatih dengan beberapa teknik bela diri, dan teknik itu berubah menjadi skill. Oke, bisa dilihat jika dihitung sudah ada 7 skill di dalam jendela status milik Soo-hyuk. Aku berakhir mau mempelajari terlalu banyak hal saat mencobanya. Tapi apakah itu benar-benar berguna? Jika aku memang ingin menghasilkan uang yang sangat cepat berbeda dari yang lain merupakan suatu hal yang baik. Baiklah, mari kita mulai. Saat ini Soo-hyuk sudah sampai di depan departemen pendaftaran hunter. Di dalam kantor, ada seorang petugas yang sedang mengeluh sambil menatap komputer di hadapannya. Berapa banyak tes Awakener yang sudah kulaksanakan hari ini? Kebanyakan dari mereka hanyalah orang biasa tanpa memiliki skill khusus. Di saat dia sedang mengular dengan keadaannya, Soo-hyuk menghampirinya. Permisi, aku sudah tahu untuk mengambil tes sebagai Awakener. Kemudian dengan malas petugas itu memberikan instruksi kepada Soo-hyuk. Letakkan tanganmu di sini. Jika itu bercahaya, kau memanglah seorang Awakener. Jika tidak bercahaya, lalu kau bukan seorang Awakener. Jadi tolong pulanglah. Soo-hyuk kemudian meletakkan tangannya dan berpikir, jadi ini cukup untuk orang berpikir bahwa dia adalah seorang Awaken. Ya, aku sudah mendapatkan jendela notifikasi, jadi tidak ada keraguan untukku. Sesuai yang diperkirakan. Saat Soo-hyuk meletakkan tangannya, bola kristal itu memancarkan cahaya yang cukup terang. Melihat itu, petugas tadi berkata, kamu memang seorang Awakener. Selamat, aku akan membantumu mendaftarkan sekarang juga. Pertama, tolong lengkapi ini. Petugas ini langsung menyerahkan sebuah formulir yang harus diisi. Soo-hyuk langsung mengambil dan mengisinya. Proses perjalanannya cukup cepat dari yang aku kira, hanya dengan membuktikan magic energi. Tidak buruk. Setelah selesai mengerjakan semuanya, Soo-hyuk langsung menyerahkan formulir tadi. Tapi saat petugas tadi sudah membacanya, mengembalikan formulirnya sambil mengatakan, permisi, kau berada di level 1 dengan 30 skill yang terdaftar. Mendengar itu, Soo-hyuk tidak menjawabnya. Dia malah balik bertanya, apakah ada masalah dengan memiliki banyak skill sekaligus? Petugas itu kemudian menjelaskan, ini bukan berarti kamu tidak bisa, tapi ini tidak masuk akal. Aku mengerti kamu sangat tertarik setelah Awakening, tapi tolong jangan bercanda. Melihat sikap yang diberikan oleh petugas itu, Soo-hyuk merasa heran. Aku sangat berpikir ini agak berlebihan, tapi ini benar-benar sebuah masalah. Tetap saja itu terasa sedikit mengecewakan bahwa tidak bisa mempercayaiku. Dengan pikiran seperti itu, Soo-hyuk kemudian berkata, jika aku membuat status windowku menjadi publik, aku dapat menunjukkannya padamu kan? Petugas tadi kemudian bertanya, tentu saja itu bisa, tapi apa yang coba kau lakukan? Di saat melihat status window milik Soo-hyuk, petugas itu sangat terkejut. Tunggu sebentar, jumlah skillnya itu benar-benar lebih dari 10 dan ini gila, mereka semua dalam rank A bahkan lebih. Melihat responnya, Soo-hyuk kemudian memastikan, sekarang kau percaya padaku kan? Petugas itu langsung berdiri dan meminta maaf sambil menjelaskan, tentu saja aku akan segera memproses pendaftaran secepat yang aku bisa. Aku sangat minta maaf karena tidak menyadari abilitimu secepatnya. Setelah selesai dengan tesnya, petugas itu memberikan formulir milik Soo-hyuk kepada atasannya. Atasannya langsung melihat formulir yang telah dibawa petugas tadi. Apakah ini benar-benar nyata? Petugas tadi mengatakan dengan jujur, ya aku melihatnya dengan mataku sendiri, ini tak dapat disangkal. Setelah mendengar penjelasan itu dan memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh bawahannya itu benar, atasannya tersenyum.
Sudah cukup lama sejak seorang pemula yang menarik muncul. Hehehe. Sementara itu yang dilakukan oleh Suhyuk adalah berlari pulang dari departemen pendaftaran Hunter ke rumahnya. Setelah cukup lama berlari, Suhyuk beristirahat sebentar. Berlari dari asosiasi ke rumahku ini terasa seperti jantungku akan meledak. Di saat dia sedang beristirahat, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah pemberitahuan bahwa staminanya meningkat 1 poin. Tapi hadiah sistem sangat menggoda. Kalau situasi yang seperti ini, aku pasti akan ketagihan. Aku pikir aku dapat langsung hunting segera setelah daftar menjadi hunter. Tapi kelihatannya tidak begitu. Untuk menjadi hunter, aku harus menyelesaikan latihan dasar terlebih dahulu. Pemerintah memberlakukan kebijakan ini untuk mencegah orang-orang masuk ke dunia tanpa sepengetahuan dan persiapan yang baik, yang sering menyebabkan korban jiwa. Setelah sampai ke rumah, Suhyuk langsung melihat tanggal dan kemudian membersihkan dirinya. Latihan dasar Hunter dimulai pada akhir setiap bulan karena ini adalah tanggal 26 Oktober, itu berarti hanya tersisa 5 hari lagi. Aku lebih suka kalau aku bilang aku tidak butuh latihan itu, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan semauku. Sampai saat itu, aku harus berlatih lebih keras dan memaksimalkan kondisi tubuhku. Mari lakukan ini untuk keluargaku dan untuk diriku sendiri. 5 hari kemudian, Suhyuk di tempat dilaksanakannya latihan dasar Hunter. Terlihat banyak sekali orang di sana yang akan mengikuti latihan itu. Suhyuk hanya bisa memperhatikan sekelilingnya. Ada sekitar 50 orang. Lebih banyak dari yang aku perkiraan. Aku dengar orang-orang menghindari ini karena berbahaya. Ya, itu bukan urusanku. Saat dia sedang mengamati para peserta yang datang ke sana, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah aliran energi. Apa itu tadi? Aku baru saja merasakan semacam kehadiran yang melewatiku. Di saat dia sedang mencari dari mana asalnya energi itu, seorang elf memberikan pengumuman. Seluruh peserta 48 terkonfirmasi. Sebelah sini, semua orang tolong lihat ke sini. Semua peserta akhirnya melihat ke arah elf itu. Melihat bahwa seorang elf yang menjadi pengawas mereka, para peserta menjadi ribut. Apa? Seorang elf? Dia sangat cantik. Apa dia elf sungguhan? Suhyuk juga memperhatikan elf itu. Tepat saat aku merasakan dia melewati hukuman, dia sudah mencapai tempat itu. Bahkan meskipun aku telah kehilangan semua kultivasiku, aku tetap tidak bisa mendeteksi semua gerakannya. Dia bukan hanya cepat, dia tidak dapat dideteksi. Atau itu adalah kemampuan unik yang dimiliki oleh para elf. Sejujurnya ini sangat menarik. Suhyuk tersenyum saat memikirkan tentang kemampuan yang dimiliki elf. Sementara itu elf tadi juga sedang memperhatikannya. Orang itu pastilah yang Suhyuk. Asosiasi secara khusus memintaku untuk memperhatikannya dengan ketat. Meskipun hanya level 1, dia bisa merasakan kehadiranku meskipun hanya sebentar saat aku melewatinya. Bahkan di antara elf muda yang menjanjikan, aku belum pernah melihat seorang seperti ini sebelumnya. Ini pasti akan jadi menyenangkan. Di saat semua orang sedang membicarakan kecantikan elf itu, hanya Suhyuk saja yang tetap fokus. Kemudian elf itu berbicara kepada mereka semua. Semuanya, tenanglah dan tolong perhatikan. Senang bertemu kalian semua. Aku mendapatkan permintaan khusus dari Korea dan akan mengawasi latihan dasar ini. Aku adalah Sahar Kal Eluriat, prajurit agung dari Elpenheim. Ini mungkin akan menjadi waktu yang singkat, tetapi saya berharap dapat bekerja sama dengan kalian penduduk bumi. Saat memanggilku, kalian bisa memanggilku instruktur SAR. Memanggilku dengan nama lengkapku setiap saat akan merepotkan. Mendengar namanya, Suhyuk malah menganggapnya itu lucu. Sementara itu ada juga seorang gadis yang mengagumi kecantikannya. Dia sangat cantik, benar-benar sangat cantik. Bagaimana bisa seseorang menjadi begitu sangat mempesona? Kemudian instruktur SAR berbicara lagi. Karena ini adalah pertama kalinya seorang elf berpartisipasi di latihan dasar penduduk bumi, kalian pasti punya beberapa pertanyaan. Bagaimanapun juga, karena keterbatasan waktu, aku hanya akan menjawab 3 pertanyaan. Gadis yang mengagumi kecantikannya langsung mengangkat tangannya dengan cepat dan langsung berteriak, "Saya!" Instruktur SAR langsung menyadari itu dan langsung menyapanya. Sangat bersemangat, diri itu bagus. "Siapa namamu?" Gadis itu langsung menjawabnya, "Aku Baek Yeon. Aku 19 tahun." Setelah mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Yeon, orang-orang kaget saat mengetahui umurnya yang masih sangat muda. Instruktur SAR kemudian mulai berbicara kepadanya, "19 tahun? Kau sangatlah muda. Bahkan orang semuda ini ikut latihan dasar. Baiklah, Baek Yeon. Senang bertemu denganmu, silahkan bertanya." Setelah mendapatkan izin dari instruktur SAR, Yeon langsung bertanya apa yang ada di benaknya.
Kamu sangat cantik, orang tercantik, bukan elf tercantik yang pernah aku lihat. Anda adalah instruktur tercantik. Semua orang tidak menyangka dia akan mengucapkan hal seperti itu daripada bertanya sesuatu yang lebih penting. Instruktur SAR kemudian tersenyum dan membalasnya. Itu cara berbicara yang cukup aneh. Aku memintamu untuk bertanya daripada itu. Aku malah mendapatkan pujian tentang penampilanku. Aku adalah pewaris pertama dari The Great Khal Eruriat Family. Aku lebih senang jika kalian menganggapku sebagai seorang warrior daripada seorang perempuan. Pertanyaan selanjutnya, semua orang langsung mengacukan tangannya. Mereka berebut untuk bertanya kepada instruktur SAR. Kemudian instruktur memilih salah satu di antara mereka yang berambut merah. Suhyuk juga melihat orang yang ditunjuk oleh instruktur. Mungkin aku tinggalan zaman, tapi secara pribadi aku tidak menyukai tato itu. Orang itu langsung memperkenalkan dirinya kepada instruktur. Aku Jin Chang-hyuk. Ini mungkin pertanyaan yang aneh setelah melewati semua ini. Tapi dapatkah mantan narapidana juga mengikuti latihan ini? Aku membaca bahwa itu tergantung dari keputusan instruktur. Mendengar itu, instruktur bertanya, mantan narapidana, bukankah itu artinya seorang kriminal? Kejahatan apa yang pernah kamu lakukan? Jin Chang-hyuk menjawabnya dengan gugup. Aku mencuri sedikit. Kemudian instruktur SAR menjawab lagi, aku tidak akan memuji pencurian. Bagaimanapun juga, aku berjanji bahwa kamu tidak akan menghadapi perlakuan tidak adil yang dikarenakan oleh itu. Di Elpenheim, pelanggar hukum diberikan dua pilihan. Pertama, boneka bisa melayani bangsa mereka. Dan yang kedua, mereka bisa pergi ke medan perang untuk melindungi bangsa mereka. Setelah mengatakan itu dengan tegas, instruktur SAR kembali berbicara. Jin Chang-hyuk, kehadiranmu di sini berarti kamu telah memilih yang terakhir. Di Elpenheim, kami memanggilnya Rangder. Mungkin di dalam bahasa kalian, kamu bisa dipanggil sebagai penebusan yang terhormat. Hahaha. Mendengar hal itu, Jin Chang-hyuk sedikit merasa tenang. Terlihat dari wajahnya yang berseri. Instruktur SAR kemudian menjelaskan lagi. Jika kamu sudah melakukan kejahatan, lalu kamu harus bekerja lebih keras daripada semua orang untuk memenuhi tugasmu. Tapi jangan pernah lupakan kejahatanmu, ingat itu. Dan bertanggung jawablah. Kejahatan tidak bisa dihapuskan, tapi itu bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Jin Chang-hyuk mengepalkan tangannya setelah mendengar jawaban itu. Dia berniat untuk merubah dirinya sendiri. Dimengerti, terima kasih. Instruktur SAR lalu meminta untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir ini, Suhyuk menjadi yang pertama mengangkat tangannya. Instruktur SAR menyadar itu. Itu cukup cepat. Namamu? Suhyuk langsung memperkenalkan dirinya. Aku adalah Yang Suhyuk. Tapi instruktur sudah mengetahui dirinya. Dia pun menjelaskan, aku sudah tahu, secara pribadi aku cukup tertarik kepadamu. Mendengar apa yang diucapkan oleh instruktur SAR, para peserta yang lain jadi berdebat. Apakah orang ini sudah kenal dengan instruktur? Tidak, jadi melihat dari situasinya bukan itu masalahnya. Begitu juga dengan Suhyuk. Dia bertanya secara tidak sadar. Ketertarikan pribadi? Lalu instruktur merespon, apakah itu benar-benar yang ingin kau tanyakan? Suhyuk kemudian menggelengkan kepalanya. Bukan, aku punya pertanyaan yang lain. Apakah kamu akan melatih kita semua sendirian, instruktur? Instruktur SAR kemudian menjelaskan. Tidak, tapi aku mengerti kenapa kau berpikiran begitu. Aku adalah kepala instruktur, tapi aku tidak punya kemampuan untuk mengajari setiap materi sendirian. Itulah kenapa aku akan meminta bantuan kepada instruktur dari bumi. Tapi untuk latihan praktek, aku mungkin akan menguasai satu tim. Setelah mendengar jawaban itu, Suhyuk cukup merasa puas. Kemudian dia berkata dalam hatinya, jadi ini seperti dia adalah kepala sekolah dan untuk pertarungan yang nyata, dia bertindak sebagai guru untuk salah satu grup. Menarik. Dan setelah menjawab pertanyaan itu, instruktur SAR mengakhiri sesi kali ini. Saya juga langsung berpamitan kepada para peserta. Baiklah, itu menandakan sesi pertanyaan terakhir. Segala sesuatunya akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Di saat dia berkata begitu, ada salah satu peserta yang tiba-tiba saja memanggilnya. Tunggu, sejujurnya aku tidak mempercayamu, instruktur Elf. Agar adil, bukankah ini masuk akal? Dia bahkan bukan seorang manusia. Jadi kenapa kita harus percaya dia untuk mengajari kita? Dia bahkan bukan ranger domestik yang terbukti seperti instruktur terakhir. Dan dengan wajah yang seperti itu, aku ragu kalau dia juga bisa bertarung. Sejujurnya, dia terlihat lebih cocok untuk pekerjaan yang lain di luar medan perang. Karena provokasi itu, instruktur SAR merasa agak kesal dan menunjukkan sedikit kekuatannya. Aku mengerti, aku harus membuktikannya. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menunjukkannya kepadamu.
Setelah berkata begitu, sebuah aliran energi menyelimuti para peserta, terutama orang yang sombong ini. Dan karena tekanannya itu, orang-orang berlutut di tanah dan tidak bisa bergerak. Apa? Apa ini? Tubuhku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bernapas. Kemudian sambil menggunakan kekuatannya, instruktur SAR kembali menjelaskan. Bukti juga penting, tapi aku juga percaya bahwa disiplin juga sama pentingnya. Ini adalah peringatan terakhirmu. Kamu mungkin tidak mengetahui saat ini, tapi jika kamu melakukan kesalahan yang sama di lain waktu, maka tidak akan ada ampunan. Dan saat dia sedang mengecek para peserta yang terkena dampak dari tekanan yang diberikan, instruktur SAR terkejut melihat Suhyuk yang masih berdiri sendirian. Apa yang terjadi? Bahkan jika aku hanya menggunakan sebagai ancaman, dia benar-benar bisa bertahan. Seorang level 1 yang tidak pernah pergi ke medan perang. Apakah itu mungkin? Atau sekarang aku mungkin tidak hanya mengawasinya, mungkin dia sebaiknya harus segera dikirim ke medan perang. Sementara itu di posisi Suhyuk, dia sendiri sedang kebingungan. Haruskah aku berpura-pura tumbang seperti yang lain? Ini sedikit memalukan. Kemudian instruktur SAR kembali menyimpulkan, benar, keberanian dan pola pikir adalah sebuah skill yang terpisah. Daripada membuat keputusan yang terburu-buru, aku harus mengawasinya lebih lanjut. Setelah berpikir beberapa saat, instruktur SAR menghentikan tekanannya, dan dia kemudian mengakhiri sesi ini. Baiklah, untuk perkenalannya sudah cukup. Training, selama masa latihan kalian, aku berharap kalian bisa membuatku terus tersenyum. Padahal itu, para peserta menjadi terlihat cemas setelah merasakan kekuatan asli dari instruktur SAR. Instruktur SAR langsung berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Itu saja untuk sekarang. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Keesokan harinya, kelas pertama dimulai. Hari ini para peserta latihan sedang belajar teori di ruangan kelas. Seorang instruktur menjelaskan di depan mereka. Monster yang akan kita jelaskan hari ini adalah monster tipe kucing. Dan instruktur itu mulai menjelaskan semuanya. Sementara itu, Suhyuk malah mengantuk dan tidak bisa fokus dalam pelajaran ini. Kemudian dia mengeluhkan sesuatu. Ini sudah cukup lama sejak aku mendapatkan kelas teori. Sejujurnya ini sangat susah untuk fokus. Aku hanya ingin segera melaksanakan ujian praktek. Saat ini Suhyuk malah menguap, dan instruktur SAR menyadari hal itu. Kemudian instruktur SAR menggunakan sihirnya untuk membangunkan Suhyuk. Suhyuk langsung tersadar setelah merasakan sihir itu dan melihat ke arah instruktur SAR. Apakah aku baru saja tidur sebentar dan langsung dihukum? Apakah ini sebuah peringatan untuk tidak terganggu saat pelajaran? Haha, aku mengerti. Tapi aku memang benar-benar tidak terlalu bagus dalam pelajaran teori. Di saat dia sedang menoleh ke arah yang lain, dia melihat bahwa Jin Chang-hyuk sedang memperhatikannya. Jin Chang-hyuk yang ketahuan langsung memainkan wajahnya. Apakah aku ketahuan? Bersikaplah seperti aku tidak melihat apapun. Tapi itu terlambat. Suhyuk sudah menyadari hal itu. Tunggu. Tambah dia mencoba mencotek catatanku atau sesuatu. Mungkin dia lebih pemalu dari kelihatannya. Saat Suhyuk sedang memperhatikan Jin Chang-hyuk, instruktur SAR mengingatkan lagi dengan sihirnya. Trainer Yang Suhyuk, fokuslah kepada pelajaran instruktur. Suhyuk kemudian menggerutu dalam hatinya. Sangat ketat dan kaku. Sepertinya dia bukan seseorang yang akan akur denganku. Dan setelah beberapa saat, akhirnya pelajaran pun selesai. Instruktur segera mengakhiri pertemuan kali ini. Baiklah, itu semua untuk hari ini. Kerja bagus semuanya. Jangan lupa untuk mengulas pelajaran hari ini. Hanya ada satu alasan kenapa para murid gagal dalam tes tulis setiap tahun. Para peserta latihan langsung menjawab dengan bersemangat. Mendapatkan respon yang baik dari para trainer, instruktur merasa sangat senang. Ini pertama kalinya dalam hidup. Aku melihat kelas teori yang sangat fokus. Jika saja setiap kelas seperti ini. Dan setelahnya, semua orang berkemas meninggalkan kelas. Termasuk Suhyuk, dia sedang merapikan bukunya. Lalu saat dia sedang melakukan itu, Yeon menghampirinya. Halo opa. Suhyuk langsung menyapanya. Hah? Anak SMP? Mendengar itu Yeon marah. Aku adalah anak SMA. Dasar orang tua. Suhyuk lalu mencoba menenangkannya. Ah benar, kau bilang kamu 19 tahun. Jadi apa yang kau butuhkan dariku? Yeon pun menjawab. Benar, aku berusia 19 tahun. Waktu itu saat instruktur SAR menggunakan kekuatannya, sebagai pembuktian kau satu-satunya orang yang mampu bertahan, benar kan? Mendengar pertanyaan itu, Suhyuk berpikir dalam hatinya. Dia menyadari hal itu. Harusnya tidak ada seorang pun yang mempunyai energi untuk memperhatikan sekelilingnya. Di saat dia sedang mengobrol dengan Yeon, Jin Chang-hyuk ikut bergabung. Aku melihatnya juga, itu sangat menakjubkan.
Mendapati ada yang mendukungnya, Yeon berkata lagi, "Benar kan? Opa kau melihatnya juga kan? Bukankah itu menakjubkan? Apakah hatimu terbuat dari baja atau sesuatu? Bagaimana kau bisa bertahan?" Suhyuk sambil membereskan buku-bukunya menjawab, "Aku punya hati yang sama seperti kamu. Aku kira aku hanya beruntung saja." Tapi Yeon terus merajuk, "Oh ayolah berhenti berpura-pura." Juga Jin Chahyuk melihat Suhyuk dengan tatapan yang aneh sambil berkata, "Kamu bahkan sangat ramah. Itu benar-benar keren." Kemudian Suhyuk bertanya kepada Jin Chahyuk, "Jadi itulah kenapa kau terus menatapku selama pelajaran?" Jin Chahyuk kemudian menjelaskan dan meminta maaf. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja aku menghormatimu." Mendengar penjelasannya, Suhyuk berpikir, tidak perlu minta maaf seperti itu. Mungkin dia bukan hanya berbicara, dia mungkin memang pria yang baik. Di saat Suhyuk sedang berpikir, Yeon mengajaknya untuk makan bersama. "Apa kau akan pergi sekarang? Bagaimana kalau kita makan bersama?" Mengingatnya lagi, kita bertiga adalah orang yang bertanya pada saat itu. Tapi Suhyuk menolak ajakan dia. "Tidak, aku sibuk. Aku pulang duluan saja." Dia lalu melompat dari jendela dan pergi. Melihat itu, Yeon meneriakinya, "Oh, ayolah, pria tua. Apa kau serius menggunakan kemampuanmu untuk kabur?" Kelas teori berjalan selama 30 hari. Lamanya ujian itu tidak bisa dikurangi atau ditambah. Itu adalah aturan nasional pendidikan. Aku lebih suka mengambil tes dengan cepat dan segera memulai latihan praktek. Tapi mengejutkannya, banyak orang yang gagal dalam tes tulis. Jadi aku mencoba untuk belajar dengan baik. Suhyuk kemudian menatap ke arah instruktur SAR. "Terima kasih untuk instruktur SAR. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain fokus. Entah aku menyukainya atau tidak. Terlalu banyak tekanan." Instruktur teorinya sudah memprediksi bahwa kelompok kali ini memiliki tingkat kelulusan yang tinggi. Tetap saja bukan berarti tidak akan ada orang yang gagal. Bahkan jika tes tulis tidak mudah, kamu tidak bisa lulus tanpa belajar. Dan akhirnya tidak terasa kelas teori sudah selesai. Seperti kemarin saat pelajaran selesai, Yeon kembali menghampiri Suhyuk untuk bercerita. "Pria tua, apa kau mendengarkan? Katanya ada kutukan menakutkan yang membuat orang-orang gagal dalam tes tulis selamanya jika dia sudah gagal satu kali." Suhyuk hanya mengiyakan saja sambil terus mengemas barangnya ke dalam tas. Yeon kemudian berbicara lagi, "Aku takut. Kenapa kutukan itu bisa ada? Apa kamu juga merasa takut sampai ke dalam hati?" Mendengar Yeon yang terus mengoceh, Suhyuk kemudian menjawab, "Kamu terlalu berlebihan. Bukankah kau hanya perlu untuk tidak gagal? Dan sejujurnya aku pikir sebenarnya ada alasan kenapa beberapa orang terus saja gagal." Di saat mereka sedang mengobrol berduaan, di dekat mereka ada beberapa orang dewasa yang sedang mengobrol santai. Mereka sedang berencana untuk pergi makan-makan bersama. Dan ada seseorang yang berkata, "Belajar untuk ujian, kita dapat melaksanakan itu pada menit-menit terakhir. Hahaha." Mendengar hal itu, membuat Yeon sadar apa alasan orang-orang bisa terus gagal dalam ujiannya, yaitu karena mereka tidak belajar dengan serius. Dan setelahnya, Suhyuk langsung pamit pulang kepada Yeon. "Baiklah, aku akan pulang duluan. Jadi makan bersama yang kamu sebutkan, aku melewatkannya dengan alasan yang sama." Mendengar penolakan itu, Yeon menjawab, "Dih, pria tua, kau benar-benar berhati dingin." Suhyuk langsung bergegas pulang dari sana, dan di dalam perjalanannya dia berkata sendiri, "Yah, aku hanya beralasan saja. Tapi menghabiskan waktu dengan keluargaku adalah sesuatu yang penting bagiku. Di samping itu, aku kembali ke sini untuk merasakan kebahagiaan itu, dan aku tidak mau kehilangannya lagi." 1 bulan kemudian, setelah tes selesai, hasilnya langsung diumumkan hari itu juga. Mereka bertiga datang bersama untuk melihat hasil ujiannya. Jin Chahyuk berkata, "Hasilnya akan keluar di hari yang sama saat kita melakukan tes. Aku sangat gugup." Sementara itu, Yeon malah membuat suara yang berisik di sana. Dan itu membuat Jin Chahyuk semakin gugup. "Yeon, apa kamu benar-benar harus mengucapkan itu dengan keras? Aku sudah sangat gugup sekarang." Mendengar itu, Yeon malah semakin bersemangat. "Apa mendengar itu dengan keras membuatmu semakin gugup?" Jin Chahyuk mengiyakannya. Dan setelah mengetahui itu, Yeon malah dengan sengaja menjahili Jin Chahyuk. Mereka berdua akhirnya malah saling kejar-kejaran. Dan melihat sikap mereka berdua, Suhyuk mencoba menenangkan mereka. "Kalian berdua tenanglah. Hasilnya sudah keluar." Dan setelah mereka melihat semua hasilnya, ternyata nama mereka ada di bagian train yang lulus ujian. Yeon sangat senang, dia langsung merayakan hal itu. "Ah, kita lulus, kita bertiga lulus ujiannya." Suhyuk juga berkata kepada Yeon,
Kau terlihat seperti sedang bermain-main. Bagaimana bisa kau mendapatkan nilai yang bagus? Lalu sambil bergaya, Yeon menjawab, seorang jenius bekerja di mana orang-orang tidak bisa melihatnya. Suhyuk setuju dengan perkataannya. Hahaha, ya kamu ada benarnya juga. Kemudian Suhyuk melihat ke arah Jin Chang-hyuk, dan di sana dia sedang menangis bahagia. Aku lulus, aku akhirnya lulus. Sekarang aku bisa dengan bangga memberitahu adik-adikku. Melihatnya yang menangis bahagia, Suhyuk sudah mengerti tentang keadaannya. Jin Chang-hyuk, dia mungkin tampak mencolok di permukaan, tapi dia sebenarnya pria yang baik. Karena kita duduk berdampingan dan dia cukup rajin, entah bagaimana kita akhirnya menjadi dekat. Itulah kenapa aku bisa tahu tentang dirinya. Jin Chang-hyuk adalah satu-satunya yang menghidupi ketiga adiknya tanpa kedua orang tua. Ayahnya mati karena mabuk-mabukan, dan ibunya tidak bisa bertahan karena tindakan kasar dari ayahnya yang seorang pemabuk. Dia meninggalkan mereka dan tidak pernah terlihat lagi. Dan di saat tahun kedua sekolah SMP-nya, dia menghidupi ketiga adiknya sendirian. Orang-orang mengatakan lingkungannya yang kasar membentuk kepribadiannya yang nakal, tapi dia bukan orang yang berhati buruk. Sebaliknya, dia orang yang bertanggung jawab dan baik. Dia bahkan dipenjara karena mencuri untuk makanan para adiknya. Tapi setelah dia bebas, dia segera bekerja untuk membayar semua hutangnya. Itulah yang membuat dia menjadi pria yang baik. Suhyuk kemudian menghampiri Jin Chang-hyuk dan menenangkannya. Kamu sudah sangat berjuang. Karena kamu percaya pada kemampuan fisikmu sama sepertiku, berjuanglah lebih keras dan kamu akan berhasil. Jin Chang-hyuk lalu mengusap air matanya dan berterima kasih. Terima kasih, ini semua berkatmu bro. Suhyuk kemudian bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bisa sampai di sini berkat usahamu sendiri. Tetapi Jin Chang-hyuk tetap saja memuji Suhyuk. Melihatmu bekerja keras di sampingku, memberikanku semangat juga. Sungguh, terima kasih. Suhyuk segera membalas, hahaha, jangan menyanjungku, itu tidak akan berhasil. Di saat mereka berdua sedang mengobrol dengan tenang, Yeon kembali meramaikan suasananya. Selamat, sekarang kita bertiga akan melanjutkan ke kelas latihan praktek. Di saat itu juga Jin Chang-hyuk berterima kasih kepada Yeon. Bantuanmu sangat berharga Yeon, kau bekerja keras membantuku belajar setelah pelajaran selesai. Yeon menjawabnya dengan senyum di wajahnya. Oh, ayolah, itulah gunanya teman. Mereka berdua tertawa bersama saat mengingat itu. Melihatnya, Suhyuk jadi kepikiran. Tunggu, jadi dia orang yang membantu Jin Chang-hyuk untuk belajar. Ternyata dia tidak bermain-main selama ini. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja ponsel Jin Chang-hyuk berdering. Dia segera memisahkan dirinya dan menjawab panggilan itu. Ya, aku berhasil lulus. Tentu saja aku sudah bilang padamu aku bisa melakukannya. Ya, sekarang hal tersulitnya sudah terlewati. Serahkan saja semuanya kepadaku. Suhyuk yang melihat itu berpikir, aku seharusnya mengingatkannya, tapi kurasa dia akan baik-baik saja. Kemudian Suhyuk memperhatikan sekelilingnya. Omong-omong hanya 42 dari 49 orang yang lulus ujian. Aku dengar rata-rata yang lulus hanya sekitar 50%. Tapi sekarang berbeda. Aku pikir instruktur SAR punya peran yang penting. Mungkin dia memang guru yang tepat. Di saat itu, para instruktur juga terlihat sangat bahagia dengan hasil yang mereka dapatkan saat ini. Mereka terlihat menangis di sana. Aku tidak pernah menyangka akan melihat tingkat kelulusan setinggi ini. Aku sangat bahagia, ucap salah seorang instruktur yang bertanggung jawab selama masa pelatihan itu. Dan setelah menyelesaikan semuanya hari itu, Suhyuk bergegas meninggalkan ruangan. Yah, tantangan sebenarnya dimulai minggu depan saat latihan praktek. Ini akan menarik. 1 minggu kemudian, para trainer yang lulus sudah berkumpul semua. Instruktur SAR langsung menyapa mereka. Senang bertemu kalian semua. Aku instruktur SAR yang bertugas di Regu 8. Karena kalian sudah tahu tentangku, perkenalan ini harusnya sudah cukup. Dan ternyata Regu 8 terdiri dari Suhyuk, Yeon, dan Jin Chang-hyuk. Jin Chang-hyuk sendiri merasa sangat senang dengan hal ini. Ini sangat menarik. Bagaimana bisa kita bertiga bisa bersama dalam kelompok ini? Saat dia bertanya seperti itu, instruktur SAR menjelaskan, aku secara pribadi yang mengatur setiap regu. Aku berpikir akan lebih baik jika mengelompokkan orang dengan temperamen yang mirip. Tapi denganku yang bertugas di Regu 8 adalah sebuah takdir. Aku ditugaskan ke sini dengan mengundi banyak nomor. Untuk sekarang, kalian bisa dianggap kalau pohon dunia memberkati kita untuk bisa bersama. Mendengar semua itu, Yeon juga terlihat sangat gembira dengan situasinya saat ini. Sungguh, ini benar-benar takdir yang baik.
Di saat itu, instruktur SAR tersenyum dan mengingatkan mereka, tentu saja ini adalah takdir yang baik, tapi ini bukan berarti aku akan memberikan kalian keringanan pada latihan kali ini. Melihat instruktur yang sedang serius, Chan Hyuk dan Yeon langsung ketakutan dan bersiap diri. Sementara So Hyuk malah berpikir, apakah dia akan memperketat disiplinnya? Sekarang ini benar-benar terasa seperti kita akan memulai pertarungan sesungguhnya. Kemudian instruktur SAR menjelaskan, seperti yang kalian ketahui, hari ini kita akan memasuki sebuah portal. Dan apa yang dimaksud dengan portal? Kadet Jin Chang Hyuk. Chan Hyuk menjawab, itu adalah sebuah pintu masuk ke dunia lain. Instruktur SAR membenarkan jawaban itu. Itu benar, bagaimanapun juga tidak semua portal sama. Apakah mengingat pelajaran terakhir Kadet Yang Sung Hyuk? Sung Hyuk langsung menjawab, portal secara luas dibagi menjadi dua tipe, portal yang bersahabat dan portal yang berbahaya. Di antara mereka, portal yang berbahaya di ranking dari 1 sampai 13. Semakin tinggi rankingnya, semakin berbahaya portalnya. Instruktur SAR kemudian menjelaskan lagi, itu bagus melihat kalian yang tidak fokus selama pelajaran menjawab dengan baik. Benar, hari ini kita akan memasuki portal berbahaya rank 1. Kadet baik Yeon, apa itu portal rank 1? Yeon langsung menjawab, baik, sebagai portal dengan ranking paling rendah, terdapat monster yang lemah dan jumlah yang lebih sedikit. Jadi sekarang itu digunakan sebagai dungeon latihan untuk kandidat seperti kita. Instruktur SAR lalu bertanya lagi, lalu itu seharusnya menjadi dungeon yang paling mudah kan? Yeon menjawab dengan percaya diri, benar, sangat-sangat mudah. Portal yang benar-benar mudah. Kemudian instruktur SAR bertanya dengan serius, jadi apakah itu berarti monster di dalamnya tidak bisa membunuh orang? Mendengar itu, Yeon dan Chang Hyuk langsung terdiam. Tapi So Hyuk berhasil menjawabnya. Mereka benar-benar bisa membunuh orang. Instruktur SAR membenarkan jawaban itu. Tepat, makhluk itu bisa dengan mudah membunuh kalian. Itulah kenapa mereka memancarkan sesuatu seperti ini, niat membunuh. Saat bilang begitu, instruktur SAR memancarkan niat membunuh yang kuat kepada mereka bertiga. Merasakan hal itu, Chang Hyuk dan Yeon langsung terlihat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi So Hyuk terlihat baik-baik saja. Ya, karena dia sebelumnya sudah berpengalaman ketika dulu berada di benua Huan. Melihat itu, instruktur SAR kaget. Apa dia tetap berdiri kokoh saat menghadapi niat membunuh ini? Menyadari instruktur SAR sedang memperhatikannya, So Hyuk juga berpikir, haruskah aku berpura-pura menderita, meskipun hanya sedikit? Setelah berkata begitu, So Hyuk langsung berpura-pura ketakutan. Tapi instruktur SAR menyadari hal itu dan langsung menghentikannya. Kamu tidak harus berpura-pura menderita. Instruktur SAR kemudian menjelaskan lagi kepada mereka, itu mungkin terasa asing, tapi kadet, kalian akan terbiasa nantinya. Seperti yang sudah aku katakan, monster dapat membunuh orang. Jika kalian tidak bisa beradaptasi dengan niat membunuh yang mereka keluarkan, suatu hari nanti kalian akan segera mati. Lebih mudah dari yang kalian bayangkan. Mendengar hal itu, terlihat mereka menjadi sedikit tegang. Melihat mereka yang tidak mundur, instruktur SAR melanjutkan penjelasannya. Bagus, kecuali untuk satu orang, kalian terlihat sudah memberanikan diri kalian dengan baik. Sejujurnya aku tidak menyangka kalian semua akan bisa bertahan dari niat membunuhku. Itulah kenapa aku akan bertanya, apakah salah satu dari kalian pernah mengalami medan perang sebelumnya? So Hyuk menjadi yang pertama menjawab, aku sudah mengalami sesuatu yang mirip. Lalu instruktur SAR menjawab, itu bukan hanya mirip, untuk bisa menahan niat membunuh yang seperti itu, kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Ya, aku tidak tertarik dengan rahasiamu, tapi kamu sebaiknya mempunyai skill, stamina, dan kemampuan untuk mendukungnya. Setelah cukup dengan penjelasan-penjelasan tadi, mereka akhirnya menuju ke lokasi portal berada. Di sana, instruktur SAR kembali mengingatkan mereka, baiklah dengarkan, jika kita berlari dengan kecepatan penuh, kita bisa mencapai tujuan kita dalam 1 jam. Stasiun portal Mapo. Mendengar itu, So Hyuk langsung bertanya, tunggu, jangan bilang kita harus berlari ke sana. Dan instruktur SAR mengiyakan hal itu. Aku tidak tahu bagaimana cara menggunakan transportasi publik, dan aku tidak bisa mengendari mobil. Di samping itu, pemanasan yang baik sebelumnya bertarung itu menguntungkan. Kadet Yang So Hyuk sebagai Kapten Regu 8, kamu akan membimbing timmu. Tepat 1 jam dari sekarang, kita akan bertemu di stasiun Mapo. Aku akan pergi duluan, jadi bawa timmu ke sana. Lalu So Hyuk segera membuat keputusan saat itu juga. Ya, tak ada pilihan lain. Ayo kita berlari. Mendengar itu, Yeon merajuk. Aku tidak mau berlari. Tapi So Hyuk dan Cha Hyuk malah langsung berlari dan meninggalkannya sendirian.
Dan karena hal itu, mau tak mau, Yeon juga harus segera berlari untuk menyusul mereka. Beberapa saat kemudian, setelah mereka berlari, akhirnya mereka sampai di sana. Terlihat Yeon dan Chahyuk sangat kelelahan. Kita berhasil. Aku merasa akan mati. Dan di sana, instruktur saya langsung menyapa mereka. Kalian berhasil sampai lebih cepat dari yang diperkirakan. Hasil yang baik, kadet. Beristirahatlah 10 menit dan kita akan langsung masuk. Mereka langsung mengiyakannya saja. Kemudian saat beristirahat, Chang Hyuk berkata, "Aku kira aku akan mati karena kelelahan. Aku juga." Sementara mereka sedang beristirahat, So Hyuk memperhatikannya. Sebelumnya, mereka terlihat sangat tegang karena niat membunuh itu. Tapi terima kasih karena berlari tadi mereka terlihat lebih tenang sekarang. Apakah dia merencanakan ini? Jika memang begitu, dia memanglah instruktur yang sangat baik seperti penampilannya. Jabatannya sebagai kepala instruktur bukan hanya sebagai pajangan saja. Tak terasa waktu istirahatnya sudah habis. Instruktur secara langsung mengingatkan mereka. "Baiklah kadet, 10 menit sudah berlalu. Apa kalian sudah siap untuk masuk?" Mereka bertiga menjawabnya sudah siap. Dan setelah memastikan itu, instruktur saya langsung membuka gerbangnya. "Bagus, kalau begitu ayo segera masuk." Setelah mereka masuk ke sana, Sohyuk langsung memikirkan dungeon ini. Nama dari dungeon rank 1 di stasiun Mapo ini adalah Magie, yang berarti dunia tanpa batas. Dan dari pelajaran kemarin, aku mempelajari sesuatu yang menarik. Ada banyak dimensi di dunia ini yang disebut Magie, dunia yang ditinggalkan tanpa nama, tidak layak disebutkan, ditinggalkan oleh semua orang. Namun dari apa yang aku dengar, bahkan di dunia yang ditinggalkan seperti itu, sisa-sisa peradaban cerdas yang dulu berkembang kadang-kadang ditemukan. Tentu saja ini membuatku bertanya-tanya, mungkinkah Magie adalah dunia yang diciptakan dari kehancuran dunia lain? Itu mungkin masalahnya, ini akan menarik. Saat dia sedang memikirkan hal itu, tak terasa mereka sampai di depan portal tersebut. Dan setelah menunjukkan identitas instruktur SAR, mereka akhirnya bisa masuk ke dalam dungeon. Setelah mereka masuk, suasana di sekitar mereka pun mulai berubah karena mereka sudah berpindah ke dunia lain. Sesampainya mereka di dalam, instruktur SAR mengingatkan mereka, "Mulai saat ini aku akan mundur. Kita tidak tahu kapan musuh akan muncul. Jadi bergeraklah dengan hati-hati." Sementara itu, Sohyuk sudah mencari tahu sebelumnya tentang dungeon ini. Dia pun berucap dalam hatinya, "Ini Magie di stasiun Mapo. Jadi suhu dasar di sini benar-benar -2 derajat. Cukup dingin. Monster yang muncul di sini disebut Naro. Monster tipe anjing berkaki 4, tingginya sekitar 3 meter. Seperti yang diharapkan dari anjing, cara serangan utamanya adalah menggigit. Kuncinya adalah kemampuan melompat yang tinggi, dan fakta bahwa mereka biasanya bergerak dalam kelompok 3 hingga 5 ekor. Sohyuk memikirkan tentang monster yang ada di sana. Ini hanya dungeon rank 1, tapi untuk awakeners pemula, monster-monster ini bisa jadi sangat susah untuk diurus. Tapi menurut pandanganku, mereka tidak terlihat seperti ancaman yang serius. Setelah mengatakan itu, Sohyuk tersenyum. Kemudian dia membuka jendela sistem. Sambil melihat-lihat apa yang telah dia dapatkan, Sohyuk bergumam dalam hatinya. "Berkat latihanku dan olahraga selama persiapan ujian tertulis, statusku meningkat sangat banyak. Tapi yang lebih penting, efek kebangkitan dari Six Inner Meridian benar-benar sangat kuat." Yang dimaksud oleh Sohyuk adalah skill pasifnya. Skill pasif spesial, Inner Meridian Circulation Mastery. Pemulihan energi internal secara real time dan efisiensi penggunaan energi digandakan berdasarkan nilai dasar. Indestructible Body. Saat menggunakan kemampuan tipe fisik, peningkatan tambahan 20% diaktifkan. Setelah melihat semua peningkatan statusnya, Sohyuk berpikir, kekuatan sistem awalnya itu terasa aneh, tapi bonus efek dan peningkatan status sangatlah bagus. Dibandingkan dengan awaken yang lain, kekuatan tempurku yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari mereka. Ditambah dengan kemampuan martial art dan pengalaman bertarungku. Kekuatan tempur yang sebenarnya ada di puncak kesatria kelas kedua mungkin bisa saja di kelas pertama. Hanya dalam 1 bulan, aku sudah memulihkan kekuatan sebanyak ini. Tidak ada alasan untuk tidak percaya diri di dungeon rank 1. Sohyuk memantapkan dirinya untuk menaklukkan dungeon ini. Saat sedang berjalan, Sohyuk merasakan datangnya musuh dari depan mereka. Dia pun langsung menghentikan semuanya. Semuanya berhenti. Sepertinya kita kedatangan beberapa tamu. Setelah diberitahu oleh Sohyuk, mereka pun berhenti. Chang Hyuk mulai menghitung jumlah musuh. Ada 5 dari mereka sejak awal. Saat mereka sedang mengamati musuh yang datang, instruktur SAR memberi saran.
Dengan kemampuan kalian, kalian seharusnya bisa untuk mengalahkan mereka tanpa terluka sedikit pun. Jangan terlalu tegang, fokus saja. Regu 8 bersiap untuk bertarung. Jangan terburu-buru, bergeraklah saat mereka sudah berada di dalam jangkauan kalian. Mendengar apa yang dikatakan oleh instruktur SAR, membuat Suhyuk jadi agak canggung. Dalam hatinya dia berkata, ini sedikit membosankan. Aku bisa saja langsung menghadapi mereka dan mengalahkannya dengan cepat. Tapi untuk sekarang aku harus mematuhi perintahnya. Ngomong-ngomong, mereka berdua tidak membawa senjata bersama mereka. Aku dengar mereka menyediakan senjata saat pelatihan jika dibutuhkan. Aku tidak membawa senjata karena aku lebih nyaman bertarung dengan tanganku. Tapi untuk mereka berdua, apakah mereka punya kemampuan yang tidak membutuhkan senjata? Saat musuh sudah dalam jangkauan, instruktur SAR memberi perintah untuk menyerang mereka. Jalan cepat Jin Chang-hyuk langsung berlari dan berteriak. Dari tangannya keluar 3 pisau sebagai senjata. Sementara itu, Yeon bertindak sebagai support yang bisa mendukung dari belakang mereka. Setelah memperhatikan itu, Suhyuk juga ikut bersiap untuk bertarung. Tidak buruk. Baiklah, karena sudah begini, aku juga harus bergerak. Suhyuk langsung menggunakan salah satu teknik pergerakan miliknya. Dengan itu, dia berhasil bergerak dengan sangat cepat menyusul Jin Chang-hyuk yang tadi berlari lebih dulu. Dalam hatinya, Suhyuk berkata, mari kita lihat, saatnya membuktikan kekuatanku di pertarungan sebenarnya. Tidak butuh waktu lama, dia sudah mencapai area musuh. Dia langsung menghindari serangan pertama, kemudian melakukan serangan balik dengan teknik ninjunya. Monster itu pun langsung dikalahkan hanya dengan sekali serang. Saat mengalahkan monster itu, dari belakangnya ada seekor lagi yang menyerangnya. Tapi Suhyuk berhasil menghindarinya dengan cara melompat ke atas. Lalu kemudian dia melakukan serangan kejutan. Tendangan angin puyuh. Sesuai namanya, dia berputar untuk melibatkan tangan kekuatan dari tendangannya. Kali ini juga dia berhasil mengenai kepala si monster dan membuatnya kalah dalam satu serangan. Melihat apa yang dilakukan olehnya, temannya sangat terkejut. Gila, ini sungguh gila. Begitu juga dengan instruktur SAR. Dia kaget melihat cara bertarung yang dilakukan oleh Suhyuk. Apakah benar dia adalah seorang trainer? Bukan, apakah dia benar-benar manusia? Saat dia sudah mengalahkan kedua monster tadi, ada seekor monster lagi yang menunjukkan hawa membunuh yang kuat kepada Suhyuk. Merasakan hal itu, Suhyuk langsung berpindah arah dan mengejar monster tersebut. Kali ini juga Suhyuk menggunakan skill martial art-nya, Iron First Step Basic Technique, Chain Breaker Attack. Saat ini menggunakan tangannya untuk memukul musuhnya secara beruntun. Di saat Suhyuk sedang menghabis serigala yang ini, instruktur SAR masih memperhatikan dan semakin terkejut. Aku tahu aku harusnya tidak serakah, tapi ini membuat aku gila, seorang manusia yang harusnya aku bawa ke Elpenheim. Sementara instruktur yang sedang berpikir begitu, Suhyuk merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Apakah ini karena aku mempelajari kembali martial art yang sudah aku kuasai sebelumnya? Tubuhku bergerak lebih baik dari yang aku perkirakan. Bantuan dari sistem juga sepertinya cukup berpengaruh. Di level ini aku bisa saja pergi ke benua Huan sekarang juga, dan masih setara dengan rata-rata martial arts kelas pertama. Jadi sekarang hanya tersisa mereka berdua. Suhyuk melihat ke arah dua monster yang sedang mendekat, tapi dia ingat bahwa ini adalah sesi latihan. Kemudian dia melihat ke arah Jin Chang-hyuk dan Yeon. Dia pun berpikir, aku bisa saja mengalahkan mereka, tapi ini adalah pelatihan tempur kelompok. Jadi itu bukanlah tujuanku. Untukku ini hanyalah sebuah tes, tapi untuk mereka membutuhkan pengalaman bertarung yang nyata. Setelah berpikir begitu, Suhyuk langsung duduk di atas mayat monster yang telah dia kalahkan. Lalu kedua temannya kebingungan dari hal itu, terutama Jin Chang-hyuk. Apa ini? Apakah dia memberikan kita kesempatan juga? Setelah menyimpulkan begitu, Jin Chang-hyuk lalu memancing sisa monster itu. Kalau begitu, kalian berdua lihatlah ke arah sini. Setelah monsternya mendekat ke arah mereka, Chang-hyuk langsung mengejar dengan senjatanya menebas salah satu dari mereka. Tapi karena dia terlalu fokus dengan salah satunya, monster yang satunya menyerang dari belakang dan mengakibatkan luka di lengannya. Sial, sejak kapan dia berada di belakangku? Tapi saat monster itu masih menggigit lengannya yang bebas menyerang monster itu untuk mengakhirinya. Setelah semua monster dikalahkan, Yeon segera menghampiri Chang-hyuk dan menggunakan skillnya, Heal. Yeon lalu menggunakan skillnya ke tangan Chang-hyuk yang terluka. Dalam sesaat, lukanya langsung sembuh dengan sempurna. Sohyuk yang melihat itu juga tertarik. Apakah itu skill penyembuhan? Itu salah satu yang terbaik. Di saat mereka sedang beristirahat, sambil memulihkan kekuatan, monster-monster lain mulai berdatangan ke tempat mereka. Tetapi Sohyuk malah tersenyum dan tetap bersikap tenang. Mereka benar-benar tidak memberikan kita waktu beristirahat.
Tapi kita sudah beradaptasi. Sekarang mari kita bereskan ini. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka langsung melawan monster-monster yang datang ke arah mereka. Waktu pun berlalu. Mereka akhirnya bisa menyelesaikan latihan pertama mereka. Mereka pun lalu keluar dari dungeon tersebut. Mereka sangat kelelahan kecuali Soo-hyuk. Aku sangat lelah. Aku ingin segera pulang. Melihat mereka, Soo-hyuk tersenyum dan bergumam. Itu dapat dimengerti. Mereka bertarung selama 6 kali dalam sesi pertarungan nyata pertama mereka. Di saat mereka sedang mengumpulkan energi mereka, instruktur SAR memberi mereka selamat dengan wajah yang cerah. Kerja bagus kalian semua. Orang-orang awaken dari bumi benar-benar luar biasa seperti yang sudah aku dengar. Mendengar pujian yang tiba-tiba itu, mereka bertiga merasa sangat aneh. Kemudian instruktur SAR menjelaskan lagi. Di samping stamina kalian yang terkuras, kemampuan bertarung kalian meningkat sangat pesat. Pertemuan semacam itu biasanya tidak mungkin, bahkan di pertarungan nyata. Mendengar itu, Soo-hyuk setuju, kemudian dia berpikir. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua menjadi lebih mahir saat pertarungan berlangsung. Sementara aku sudah berlatih dalam martial art, jadi itu cukup natural bagiku. Aku pikir ini hanya sebuah bakat, tapi ini berkat sistem juga. Kemudian instruktur SAR berkata lagi, aku percaya kalian akan segera bisa bergabung ke pertarungan sesungguhnya. Sebagai instruktur kalian, aku tidak bisa membantu, tapi aku merasa bangga dengan kalian. Baiklah, kalian bisa pulang sekarang. Setelah memutuskan hal itu, Cha-hyuk dan Yeon langsung bergegas pulang dengan gembira. Begitupun juga dengan Soo-hyuk. Tapi saat dia akan pergi, instruktur SAR memanggilnya. Benar, yang Soo-hyuk, bisakah aku berbicara sebentar denganmu? Dari yang aku amati, gaya bertarungmu tampaknya tidak bergantung pada sistem. Itu terasa jauh lebih terstruktur dan disiplin, seperti ilmu bela diri yang tepat. Apa aku benar? Jika kamu tidak berkenan untuk menjawab, kau tidak perlu melakukannya. Tapi Soo-hyuk menjawabnya dengan santai. Ya, aku tidak mempermasalahkannya. Jika Anda bertanya, ya itu benar. Aku sudah berlatih martial art. Setelah memastikannya, instruktur SAR terpikirkan sesuatu. Seperti dugaanku, tapi dari yang aku tahu, yang Soo-hyuk sedang dalam keadaan koma sampai sekarang ini. Apakah itu mungkin untuk menguasai martial art dalam waktu yang sedikit ini? Sejujurnya aku pikir itu tidak bisa. Tapi dunia ini sangat luas dan banyak sekali hal di luar imajinasiku. Saat instruktur SAR sedang berpikir, Soo-hyuk bertanya, instruktur, apa ada yang salah? Instruktur SAR kemudian menghela napasnya dan menjawab, bukan. Aku hanya berpikir kau benar-benar jenius, yang Soo-hyuk. Soo-hyuk mengiyakan hal tersebut sambil tersipu malu. Aku sering mendengarnya. Instruktur SAR kemudian menyanjungnya. Lebih penting lagi, hari ini aku sangat terkesan dengan bagaimana kamu memastikan anggota tim mendapatkan pengalaman tempur nyata yang berharga. Mendengar itu, Soo-hyuk pun menjawab, ya aku kan ketuanya. Hanya karena seorang diberi tanggung jawab, bukan berarti mereka dapat memenuhinya dengan tepat. Instruktur SAR lalu tersenyum lagi kepada Soo-hyuk dan kembali memujinya. Itulah dirimu, yang Soo-hyuk. Kamu benar-benar pria yang mengagumkan. Disanjung seperti itu, Soo-hyuk wajahnya memerah karena malu. Kau terlalu memuji. Begitu juga dengan instruktur SAR, dia juga ikut merasa malu. Setelah kejadian itu, dalam perjalanan pulang, Soo-hyuk malah kepikiran dengan wajah cantiknya instruktur SAR. Elf tetaplah elf. Sejujurnya dia sangat cantik. Aku tidak pernah melihat kecantikan sepertinya, bahkan di benua Huan. Secara tidak sadar, Soo-hyuk terlihat menyukai instruktur SAR, lalu dia langsung menyadarkan dirinya. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Yang lebih penting, perburuan kali ini sangat memuaskan. Tapi di saat yang sama, aku merasa menginginkannya lebih banyak. Ini masuk akal, setidaknya sampai beberapa saat yang lalu, aku dijuluki sebagai martial art terkuat di dalam sejarah benua Huan. Meski aku mengejar ketertinggalan dengan cepat, masih ada rasa haus yang tersisa. Tapi aku tidak boleh terburu-buru. Hanya karena aku tidak sabar, bukan berarti aku bisa mempercepat progresku. Aku hanya perlu melakukannya sekali dalam satu waktu. Hari ini, Soo-hyuk langsung pergi berburu monster sendiri. Sambil membersihkan mayat monster, Soo-hyuk pun berpikir, baiklah, pada tingkat ini, saya bisa mendapatkan lebih dari 10 juta won sebulan. Hari ketiga pelatihan langsung, tim kami telah membersihkan beberapa dungeon tingkat 1 dan 2 yang terbuka dan aktif. Kami juga menghasilkan uang dengan menjual produk sampingan yang diperoleh dalam prosesnya. Karena mayat monster memiliki kegunaan praktis, sama seperti hewan di bumi, mereka memiliki beberapa nilai.
Dan saat ini Suhyuk sedang melihat akun bank di HP-nya. Saya harus menyembunyikan ini dari keluarga saya untuk saat ini. Belum terlambat untuk memberitahu mereka kapan waktu tepat. Di saat dia sedang melamun, Yeon memanggilnya. "Pak Tua, apakah Anda baik-baik saja? Ya, Anda terlihat terlalu gembira mengingat situasi saat ini." Suhyuk lalu mengusap kepalanya dan berkata, apakah aku terlalu jelas?" Yeon pun menjawab, "Lebih dari itu." Suhyuk kemudian membalas, "Nah, ini semua uang bukan? Hahaha, kita benar-benar membunuh banyak." Saat mereka sedang mengobrol, instruktur SAR ikut berbicara. Dari perspektif orang luar, kita mungkin terlihat sedikit berbahaya. Kemudian Yeon mengutarakan pendapatnya terhadap Suhyuk dan Changhyuk. "Bagaimanapun, kalian berdua tampaknya menyesuaikan diri dengan baik. Aku sedikit cemburu. Terutama kamu, Changhyuk Oppa. Kamu sangat berjuang pada awalnya, tapi sekarang..." Saat Yeon berkata begitu, Changhyuk sedang terus membantai para monster. Kemudian Suhyuk juga berpikir sambil memperhatikannya. Mereka mungkin hanya melakukannya untuk uang. Di saat Suhyuk sedang memperhatikan perkembangan rekannya, ada sebuah anak panah yang mengincar Changhyuk. Melihat itu, Suhyuk langsung bergerak dengan cepat dan menangkap anak panah tersebut. Apa ini? Ini bukan hanya panah goblin. Seorang manusia menembakkan ini." Di saat dia berkata begitu, ada dua orang yang datang ke sana sambil berteriak. Apa yang terjadi? Ini sudah berakhir." Dan kedua orang ini malah tidak menganggap timnya Suhyuk dan malah mengobrol. Aku hanya butuh satu lagi untuk naik level." Si botak pun menjawab, "Serius? Kita seharusnya sampai di sini dulu. Sial, sia-sia saja. Hahaha." Melihat mereka, Suhyuk pun terpikirkan sesuatu. Tim 3, mengapa mereka ada di sini? Di saat dia sedang memikirkan hal itu, Jin Chaeyeon menyapa tim Suhyuk. "Dan kalian adalah tim 8 dari tim instruktur SAR." Mendengar hal itu, instruktur SAR langsung maju dan bertanya kepada mereka, "Bukankah kalian trainer di bawah instruktur Jeon Sujeong dari tim 3? Saya tidak ingat meminta bantuan Anda. Apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu Kim Cholik, salah satu dari mereka, menjawab, "Oh, ayolah. Apakah kita memerlukan permintaan resmi? Lebih baik berburu bersama, bukan?" Temannya Lee Jong-wook juga berkata, "Dia bahkan bukan instrukturmu lagi." Mendengar mereka berkata sembarangan, Yeon ikut nimbrung. "Apakah Anda bercanda? Apakah kamu bahkan menyadari betapa dekatnya Changhyuk Oppa untuk terluka sekarang?" Mendengar itu, Jin Chaeyeon meminta maaf. Maaf tentang itu tidak disengaja. Tapi dia baik-baik saja, bukan?" Mendengar jawaban yang seperti itu, instruktur SAR ikut menengahinya. "Anda harus meminta maaf." Di saat instruktur SAR ikut campur, instruktur dari tim 3, Jeon Sujeong dari Guild Imogi, datang dan ikut berkata, "Jadi apa masalahnya? Apakah Anda mencoba memberi kuliah kepada kami sekarang? Bukankah itu wajar? Saat ini saya bertanggung jawab atas tim 8. Tetapi sebagai seorang instruktur, saya memiliki tugas untuk membimbing dan mendidik semua peserta pelatihan. Es dingin, seperti yang diharapkan dari Flower of Death. Anak-anak terkadang membuat kesalahan. Bukankah itu benar?" Jin Chaeyeon mendukung hal itu. "Ya, itu hanya kecelakaan." Instruktur SAR lalu menjawab, "Bahkan jika itu adalah kesalahan, itu adalah ancaman yang jelas. Jadi permintaan maaf yang tulus diperlukan. Selain itu, ikut campur dalam pertempuran tanpa izin adalah masalah serius." Jeong Sujeong lalu membalasnya, "Sangat kaku. Inilah mengapa berbicara dengan elf melelahkan. Jangan melewati batas satu sama lain." Tapi instruktur SAR terus bersikeras dengan pendiriannya. "Instruktur Jeong Sujeong, sepertinya Anda melupakan sesuatu. Saya bukan hanya instruktur tim 8. Saya adalah instruktur kepala untuk seluruh program pelatihan ini. Jadi Anda yang melewati batas di sini, itu kamu." Dan Jeon Sujeong malah bersikap dingin terus-menerus. Anda tidak mungkin untuk diajak bicara. Selalu membicarakan perintah seperti beberapa orang tua. Sangat menjengkelkan. Baiklah, ambil semua produk sampingan. Saya bahkan tidak menginginkannya." Kemudian Jeon Sujeong berbalik dan berniat untuk pergi dari sana. "Jika Anda tidak menyukainya, ajukan keluhan ke The Imogi Guild. Saya pergi." Saat dia akan pergi, instruktur SAR mencoba menghentikannya. "Instruktur Jeon Sujeong." Tapi percuma, mereka terus pergi tanpa mempedulikan panggilan instruktur. Ya, apapun, bersenang-senanglah dengan itu." Saat di luar dungeon, Changhyuk langsung berterima kasih kepada Suhyuk. Suhyuk langsung berhenti dan menjawab,
Ah, itu bukan apa-apa. Tapi Chang Hyuk kemudian tetap berterima kasih. Tetap saja aku menghargainya. Berkat kamu, aku menghindari cedera serius. Aku harus mentraktirmu makan kapan-kapan. Mendengar semua itu, Soo-hyuk lalu membalas. Itu sedikit berlebihan bagi saya. Bagaimana kalau kopi saja? Dan Yeon yang ada di sana kembali menggerutu kepada mereka berdua. Wow, kalian berdua membuangku lagi. Kalian benar-benar sangat kejam. Terakhir kali, kalian juga meninggalkanku. Mereka berdua lalu segera berbicara kepada Yeon. Oh, apakah kamu ada di sana terakhir kali? Kami pikir kamu sudah pulang duluan. Mendengar itu, Yeon memarahi mereka. Pergi duluan, aku sedang menunggu kalian dan hanya menjauh sejenak untuk menggunakan kamar kecil. Mendengar alasan itu, mereka berdua langsung meminta maaf. Dan untuk menenangkannya, Soo-hyuk membuat sebuah keputusan. Lalu bagaimana kalau kita semua makan bersama hari ini? Yeon sangat senang mendengar ajakan itu. Wah, ada apa ini? Aku ikut. Tidak ada keberatan di sini. Karena tuan kita di sini menghasilkan banyak uang hari ini, bagaimana kalau dia mentraktir kita? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi makan bersama malam itu. Keesokan harinya, seperti biasa mereka menjalani latihan di dungeon lagi. Saat ini Soo-hyuk berhasil naik 1 level. Hanya dengan naik level, aku menjadi lebih kuat. Aku akhirnya terbiasa dengan pertempuran nyata. Pada tingkat ini, aku kembali ke level seniman bela diri kelas 1 dalam waktu singkat. Mungkin sudah waktunya untuk memberitahu keluargaku. Di saat dia sedang berpikir, dia merasakan sesuatu bahaya. Namun untungnya, instruktur Char bergerak dengan cepat dan menghalangkan serangan tersebut. Instruktur Char lalu berkata, akhir-akhir ini saya terus-menerus bertemu dengan instruktur Jeon Soo-jeong. Tapi kali ini instruktur Jeon Soo-jeong tidak menyangkalnya. Dengan tenang dia menjawab, oh tidak, betapa disayangkan, tapi itu bukan kecelakaan. Kemudian Jin Chaeyeon juga ikut berkata, aku hanya menembak ke arah ini karena instruktur menyuruhku melakukannya. Aku tidak tahu kamu ada di sana, salahku. Instruktur selalu mengingatkan mereka, itu terdengar seperti provokasi. Lalu instruktur Jeon Soo-jeong menjawab, kamu memprovokasi kami lebih dulu bukan? Kudengar kamu menghubungi guild master kami tepat setelah kejadian kemarin. Mendengar itu, instruktur selalu menjelaskan, jika seorang melakukan kejahatan, bukankah wajar bagi mereka untuk dimintai pertanggungjawaban? Mendengar penjelasan itu, Jeong Soo-jeong malah menjadi kesal dan marah. Ah, serius? Aku tidak bisa berbicara denganmu. Haruskah aku membunuh kalian semua? Tapi instruktur Char tetap tenang di situasi tersebut. Instruktur Jeon Soo-jeong, saya tahu Anda tidak menyukai saya secara pribadi. Tetapi tindakan Anda telah jauh melampaui apa yang dapat diterima. Oh benar, Seong Moo-hyuk bukan? Kudengar kau punya sesuatu untuknya. Setelah mendengar nama itu, instruktur Jeon Soo-jeong langsung menyuruhnya untuk diam. Melihat pertengkaran itu, Soo-hyuk terpikirkan sesuatu. Tunggu, apakah ini perseteruan cinta? Kamu menyebabkan seluruh kekacauan ini karena kecemburuan kecil. Kemudian instruktur Char mengingatkan lagi, Guild Imogi tidak akan melindungimu selamanya. Minta maaf dan mundur selagi kamu bisa. Tetapi instruktur Jeon Soo-jeong tidak menerima saran itu. Dan jika aku menolak, apakah kamu akan membunuhku? Dengan tenang, instruktur Char menjawab, tidak, tapi aku akan memastikan kamu dihukum. Instruktur Jeon Soo-jeong malah semakin marah alih-alih meminta maaf. Kau sialan, siapa kau berani berbicara tentang hukuman? Dan setelah berkata begitu, instruktur Jeon Soo-jeong langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang tim 8. Melihat serangan itu, Soo-hyuk mengetahui jenis kekuatan itu. Teknik kegelapan? Sebuah energi hitam pekat menyerang mengincar tim 8. Tetapi instruktur Char tetap tenang dan berkata, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Setelah itu, instruktur Char langsung membalas dengan kekuatannya. Sebuah cahaya terang menembus teknik kegelapan milik Jeon Soo-jeong dengan mudahnya. Jeon Soo-jeong terkejut melihat apa yang terjadi. Dia memblokirnya dengan sangat mudah. Aku tidak bisa mundur setelah sampai sejauh ini. Itu semua atau tidak sama sekali. Selain itu, karena reputasinya, dia tidak akan bisa membunuhku. Kemudian, Jeon Soo-jeong memberi perintah kepada para muridnya. Sekarang, kalahkan tim 8. Tidak, hancurkan. Hancurkan anggota tubuh mereka jika perlu. Mendengar perintah yang tidak masuk akal itu, anggota tim 3 kebingungan dan agak menolak. Tapi Jeon Soo-jeong yang melihat keraguan mereka segera mengancam mereka. Apa kalian tidak ingin bergabung dengan Guild Imogi? Lengan atau kaki sudah cukup. Bawa kembali beberapa hasil.
Setelah ancaman itu, tim 3 segera bergerak menyerang tim 8. Karena mereka sangat ingin masuk ke guild Imogi, akan tetapi tim 8 tetap tenang saat mereka menyerang dan membuat Jian Sujian semakin kesal. Berpura-pura begitu tenang, aku akan menunjukkan kepadamu peserta pelatihanmu yang berharga benar-benar hancur. Saat mereka sedang menyerang, Suhyuk mengamati mereka, tipe prajurit dan tipe pemanah. Yang terakhir adalah tipe transformasi. Saat Suhyuk memperhatikan mereka, Lee Jeong-hook sudah berubah menjadi seorang raksasa. Setelah itu, Suhyuk langsung bergerak maju. Aku akan mengurusi babi dan pemanah. Tahan saja pengguna tombak sebentar. Melihat Suhyuk yang bergerak maju, Lee Jeong-hook malah bersemangat. Hahaha, ayolah, datanglah padaku. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Benar saja, berkat transformasinya, kekuatan Lee Jeong-hook juga ikut bertambah. Dalam sekali hantaman, tanah yang dia pukul langsung hancur. Untungnya, Suhyuk berhasil menghindari serangan itu dengan melompat dan bergerak ke belakangnya. Saat itu, Lee Jeong-hook langsung memutar badannya dan menyerang Suhyuk. Suhyuk yang menyadarinya segera menghindar dan melakukan serangan balik. Tinju penghancur besi, dan serangan Suhyuk berhasil mengenai tubuh Lee Jeong-hook, membuatnya terluka dan memuntahkan sedikit darah. Suhyuk lalu memprovokasinya. Tidak buruk, kamu benar-benar menerima pukulan itu. Sementara itu, Lee Jeong-hook berpikir, brengsek, dia terlalu cepat untuk diikuti. Aku butuh cara lain. Setelah berpikir begitu, dia meminta bantuan. Jin Chaeyeon. Ternyata saat dia memanggilnya, Jin Chaeyeon sudah bersiap dengan panahnya. Jin Chaeyeon langsung menembakkan panahnya dengan kuat ke arah Suhyuk. Sebuah ledakan keras terjadi di tempat Suhyuk. Melihat itu, Lee Jeong-hook sangat senang. Tapi setelah semua kepulan asap di sana menghilang, ternyata itu tidak sedikit pun melukai Suhyuk. Suhyuk malah sudah berada di atas Lee Jeong-hook untuk menyerangnya. Hei babi, kemana kau melihat? Dan setelah itu, Suhyuk langsung menyerang Lee Jeong-hook dengan keras dan berhasil mengalahkannya kali ini. Jin Chaeyeon yang melihat itu sangat kaget. Tidak mungkin, Lee Jeong-hook kalah dengan satu serangan. Di saat Jin Chaeyeon memperhatikan Suhyuk, Suhyuk sudah menatapnya dengan tajam. Sekarang giliranmu. Melihat tatapan Suhyuk, Jin Chaeyeon merasa takut dan segera mengarahkan panahnya serta langsung mengancam Suhyuk. Jangan mendekat, mundur. Tapi Suhyuk langsung bergerak dengan cepat dan menggunakan tekniknya. Tendangan Ribun Gale. Dengan serangan-serangan itu, Jin Chaeyeon langsung tumbang juga. Ups, mungkin itu terlalu berlebihan. Di saat dia sedang memperhatikan itu, terdengar suara minta tolong dari Kim Cheolik. Tolong, selamatkan aku. Ternyata Kim Cheolik sudah dikalahkan oleh Chang Hyuk. Di sana, Kim Cheolik sedang meminta ampunan. Tunggu sebentar. Kami tidak ingin melakukan ini. Penyihir itu memaksa kita. Melihat Chang Hyuk yang sedang emosi, Suhyuk datang untuk menenangkannya. Tenang, aku bukan monster, aku manusia. Setelah mendengar suara Suhyuk, barulah Chang Hyuk tersadar dan langsung melepaskan Kim Cheolik. Dan akhirnya itu menyelesaikan pertarungannya. Melihat tim 3 dikalahkan, Yeon Suji yang terduduk lemas. Ini tidak mungkin terjadi. Dan begitulah pertarungan ini dimenangkan oleh tim 8. Sementara itu, kabar ini sudah tersebar ke beberapa orang. Salah satunya di Guild Baek Dusan. Wakil Presiden Guild Baek Dusan, Aim Sayul, bertanya kepada bawahannya, apa? Tim 3 dan tim 8 saling bertarung satu sama lain? Keesokan harinya, sebuah pertemuan diadakan untuk membahas insiden kemarin. Apakah semua orang mengerti situasinya? Orang-orang lalu berpendapat, perkelahian antar peserta pelatihan setelah menonton videonya itu sangat berantakan. Di sana juga hadir instruktur SAR dan instruktur Jian Sujian yang terlihat panik. Kemudian Aim Sayul berkata, biasanya kepala instruktur SAR akan memimpin pertemuan ini. Tapi mengingat situasinya, aku, Aim Sayul, akan bertindak sebagai kepala sementara. Pertama, saya mengungkapkan penyesalan saya atas ketidaknyamanan peserta pelatihan tim 3. Namun secara pribadi, saya tidak yakin meminta pertanggungjawaban peserta pelatihan atas insiden ini adalah tindakan yang tepat. Mendengar keputusan itu, Lee Sang-wook, instruktur tim 11 mengajukan keberatan. Tapi salah satu trainer mengalahkan semua anggota tim 3. Im Sayul lalu membalasnya, tindakannya mungkin tampak berlebihan, tetapi saya yakin itu adalah pembelaan diri. Mendengar penjelasan Im Sayul, Jeong Sujeong membantah dengan keras. Bagaimana bisa itu disebut pembelaan diri? Tim 8 tidak menderita luka apapun, sementara peserta pelatihan saya benar-benar hancur.
Melihat respon tersebut, Im Sayu langsung mengingatkan Jeon Soo-jeon dengan tegas. Penyihir awan hitam Guild Imogi, Jeon Soo-jeong, penyebab terbesar dalam insiden ini adalah Anda karena menyebabkan perselisihan dan menghasut pertengkaran karena hubungan cinta kecil. Mendengar jawaban ini membuat Jeon Soo-jeon semakin kesal, tetapi Im Sayul tetap melanjutkan. Saat ini saya bertindak sebagai instruktur kepala dan memimpin kasus ini. Perhatikan kata-kata Anda. Kemudian Lee Sang-woo kembali ikut campur. Terlepas dari itu, Anda hierarki di tempat ini. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan ini begitu saja? Im Sayu lalu menjawabnya. Tentu saja tidak. Itu sebabnya saya mengumpulkan kalian semua di sini. Jadi mari kita ambil suara. Mari kita lihat, hanya ada satu trainer yang dinilai atas insiden ini, yang Soo-hyuk tim 8. Mendengar nama itu, semua yang hadir terkejut, termasuk Im Sayul sendiri. Dia bukan hanya trainer biasa, dia memiliki bakat yang luar biasa. Betapa menariknya. Setelah memikirkan hal itu, Im Sayul langsung berbicara kepada mereka. Apakah ada yang ingin menghukum trainer yang Soo-hyuk? Angkat tanganmu. Dan seketika ruangan itu menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Saat semua orang tidak mengangkat tangan, Lee Sang-woo bertanya-tanya dalam hatinya, ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa semua orang tiba-tiba diam? Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Im Sayul membuat keputusan. Sepertinya tidak ada orang lain selain instruktur Lee Sang-woo dari Cheon Guild yang ingin dia hukum. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai posisi kepala instruktur SAR. Pertama, saya mengusulkan untuk memecatnya dari posisi itu dan mengambil alih oleh diri saya sendiri. Semua mendukung. Kemudian, SAR akan diturunkan pangkat menjadi instruktur biasa. Karena hukuman ini mungkin akan ringan, dia juga akan didenda 100 juta won yang akan disumbangkan ke asosiasi. Bagaimana instruktur SAR? Anda keberatan? Instruktur SAR kemudian menjawab, tidak, saya percaya itu bukan pertarungan yang terhormat. Saya akan menerima hukumannya. Mendengar keputusan yang dibuat, Jeon Soo-jeon tidak terima dengan itu dan langsung melakukan protes. Apakah kamu bercanda? Hanya penurunan pangkat dan denda 100 juta won. Bukankah itu terlalu lunak? Tapi Im Sayul tetap tegas. Saya yakin keputusan itu adil. Ada penghinaan? Jeon Soo-jeon berkata lagi. Tentu saja ini benar-benar konyol. Seseorang katakan sesuatu. Bukankah ini hanya mengejek Guild Imogi? Mendengar alasan yang diutarakannya, Im Sayul tertawa. Mengejek Imogi? Sepertinya penyihir awan hitam itu terlalu penuh dengan dirinya sendiri setelah semua rencananya. Mendengar itu, Im Sayul langsung berdiri dan mengebrak meja dengan keras dan mengancam. Apakah kamu bahkan menyadari di mana kamu berada? Melemparkan nama Guild seperti itu. Semua orang juga ikut berdiri saat melihat Im Sayul yang emosi. Im Sayul lalu berkata lagi, melatih peserta pelatihan berarti memelihara masa depan Korea. Di luar itu adalah tugas terhormat untuk melindungi dunia. Namun kau menodai misi itu karena pertengkaran cinta yang menyedihkan. Penyihir awan hitam, Jeon Soo-jeon, mulai sekarang kamu dan Guild Imogi dilarang dari tugas instruktur selama 3 tahun. Mendengar keputusan itu, Jeon Soo-jeon mencoba membela dirinya. Siapa sih yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Dengan geram, Im Sayul menjawab, saya melakukannya sebagai direktur yang bertanggung jawab atas program trainer ke-56. Lalu Lee Sang-woo kemudian ikut berbicara. Bukankah seharusnya kita setidaknya memilihnya? Im Sayul lalu setuju untuk menuruti hal itu. Benar. Bagaimanapun Korea adalah negara demokrasi. Mari kita selesaikan ini dengan suara mayoritas. Baek Dusan atau Imogi. Mendengar pernyataan itu, Lee Sang-woo menjadi panik. Dalam hatinya dia berkata, bahkan di antara 3 guild teratas, Baek Dusan berdiri di puncak. Imogi bahkan tidak sebanding. Sial, apakah aku bertaruh pada kuda yang salah? Ini adalah kekalahan total bagi Imogi. Setelah selesai pertemuan itu, semua orang keluar dari ruangan sambil mengobrol tentang pertemuan tadi. Wah, tadi itu adalah pertemuan yang intens. Aku tidak pernah melihat Im Sayul semarah itu sebelumnya. Jadi apa yang terjadi kepada Guild Imogi sekarang? Dan ngomong-ngomong, mereka menyebut yang Soo-hyuk dari tim 8. Dia berhasil mengalahkan semua anggota tim 3 hanya dengan dirinya sendiri. Dan ternyata catatannya bersih. Haruskah kita secepatnya ke guild kita? Mendengar obrolan orang-orang itu, Yeon yang kebetulan ada di sana berbicara kepada Soo-hyuk.
Wah, semua orang sedang membicarakanmu, Paman Tua. Cahyuk juga berkata seperti itu. Wah, dia berhasil melakukan sesuatu yang gila. Berbeda dengan dua orang itu, Suhyuk sendiri penasaran dengan apa yang dibicarakan pada pertemuan tadi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pertemuan itu? Ya, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku harus terus berlatih. Tetap saja rasanya prihatin melihat kemajuannya. Dan begitulah hari diselesaikan. Malam harinya, Suhyuk terus berlatih di rumahnya. Setelah semua latihanku dan pengalaman bertarung, aku sudah tumbuh dengan signifikan. Sekarang saatnya untuk memulai. Seni penyatuan langit dan bumi. Bumi dan langit terhubung oleh seutas benang. Jadi keduanya adalah dua namun satu. Pada saat yang sama, keduanya juga tiga namun satu. Energi dimulai di dungeon bawah dan berputar melalui meridian Ren dan Du. Inilah yang dikenal sebagai Gradient Circulation. Ini sangat sulit, tapi dengan pengalamanku dari benua fantasi, aku bisa menanganinya. Suhyuk terus-menerus fokus untuk berlatih dan menguasai hal ini. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berhasil menyelesaikannya. Dawn, dengan meridian Ren dan Du terbuka penuh, semua kotoran telah dikeluarkan, membuatku berada dalam kondisi puncak. Di saat dia sudah selesai dengan semuanya, ada sebuah pemberitahuan khusus yang muncul. Penemuan legendaris, memperoleh seni bela diri rahasia, menguasai seni bela diri tingkat 5, seni penyatuan langit dan bumi. Seni bela diri ini dapat berevolusi. Transformasi baru telah terjadi di dalam tubuh Anda. Mendeteksi perubahan. Melihat pemberitahuan tersebut membuat Suhyuk kaget sekaligus senang. Kemudian dia kembali membaca pemberitahuan yang muncul berikutnya. Transformasi tubuh baru tercapai. Bentuk kesatuan, energi yang tersimpan sekarang telah dibagi menjadi dantian atas, tengah, dan bawah. Semakin tinggi dantian, semakin padat energinya. Kemudian Suhyuk langsung melihat status pribadinya. Di sana tertulis apa saja yang sudah dia dapatkan. Dalam kehidupan kali ini termasuk kekuatan-kekuatannya dalam data yang berupa angka. Dengan tatapan yakin dia berkata, "Baiklah, aku akhirnya mengambil langkah maju pertamaku yang nyata." Seperti biasa, keesokan harinya mereka kembali berlatih bersama-sama ditemani dengan instruktur SAR. Kali ini mereka berada di medan yang berupa gurun pasir yang sangat panas. Saat mereka sedang berjalan-jalan menelusuri gurun itu, ada sesuatu makhluk yang bergerak dari dasar pasir yang semakin dekat ke arah mereka. Dan kemudian muncul seekor monster dengan gigi taring yang sangat banyak. Saat melihat itu, Suhyuk langsung berpikir, "Saya telah merebut kembali salah satu seni bela diri paling penting yang saya gunakan di benua fantasi, seni penyatuan langit dan bumi. Sekarang aku harus memulihkan teknik pergerakanku." Saat dia sedang berpikir seperti itu, monster yang muncul langsung menyerang tanpa basa-basi. Melihat hal itu, Suhyuk langsung mengeluarkan salah satu teknik yang sering digunakan, Iron Crashing Palm, Absolute Severance, Unshakable Will. Sebuah serangan yang meluncurkan energi dari sebuah tinju langsung menembus kepala monster tersebut. Energi yang telah dihasilkan berkurang setengahnya lebih. Setelah melihat hasil kekuatan tersebut, Suhyuk pun berpikir, tenaganya kuat, tapi konsumsi tenaga dalamnya tinggi. Kemudian di saat dia sedang berpikir mengenai teknik yang barusan dia lakukan, sekelompok massa yang sama muncul bersamaan. Melihat hal itu, Suhyuk tidak mundur. Dia malah melihat suatu kesempatan untuk mencoba teknik yang lainnya. Menumbangkan 3 sekaligus, aku mungkin belum bisa menggunakan dengan sempurna. Setelah berkata begitu, dia mengalihkan seluruh energi dalamnya dan mengeluarkannya mengeliling area itu. Dia berlari dengan kecepatan penuh. Dan saat dia melakukan itu, sebuah pencapaian legendaris berhasil didapatkan lagi oleh Suhyuk. Penemuan legendaris, teknik yang baru diperoleh, seni bela diri peringkat 55, 8 langkah trigram. Dalam sekejap, Suhyuk berhasil mendekat ke salah satu monster, lalu segera memukulinya dengan keras sampai monster terpental cukup jauh. Melihat apa yang dilakukan oleh Suhyuk, teman-temannya sangat kaget juga mengagumi kekuatannya. "Wah, Pak Tua itu, kau berada di level yang berbeda hari ini." Cahyuk juga berkata, "Ya, benar saja, aku bahkan tidak bisa bermimpi mengejarnya." Begitu juga dengan instruktur SAR, terus memperhatikan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Suhyuk. Pergerakannya lebih tajam dan efisiensi energinya meningkat. Apakah dia baru saja tumbuh lebih kuat dalam momen sesingkat ini? Kembali ke pertarungan,
Kedua monster yang melihat kawannya dikalahkan dalam satu serangan mulai gelisah. Mereka mulai bergerak secara tidak teratur dan membabi buta. Tetapi Soo-hyuk sudah memperhatikan gerak-gerik dari kedua monster tersebut dan menggunakan teknik yang lain, Blood Demon Palm, Blood Explosion. Menggunakan teknik ini, dia menotok beberapa titik pada tubuh monster tersebut. Setelah pergerakan itu selesai, sebuah ledakan darah keluar dari kedua mulut monster tersebut. Dan dengan begitu, kedua monster tersebut juga berhasil dikalahkan. Di saat dia berhasil mengalahkan semuanya, dia teringat sesuatu. Hah? Apakah aku baru saja mengalahkan mereka sendirian? Dia kemudian dengan malu menatap ke arah teman-temannya. Sementara itu, teman-temannya terlihat kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan tidak terasa, beberapa waktu berlalu begitu cepat. Latihan pertarungan langsung pun sudah berakhir. Hari ini, semua peserta latihan sedang berkumpul di sebuah aula. Dan di hadapan mereka, ada Im Sayul yang sedang berpidato untuk mereka. Semua peserta pelatihan, kalian telah bekerja keras. Dan begitulah singkat cerita pidatonya berjalan dengan lancar. Sementara itu, Soo-hyuk terus berpikir, kecuali si pembuat onar di tim 3, seluruh tim 8 lulus. Ini bukan hal yang tidak pernah terdengar, tetapi sudah pasti langka. Secara keseluruhan, kinerja angkatan ini sangat baik. Dan akhirnya acara itu pun selesai. Mereka bertiga pun kembali bertemu dan mengobrol bersama instruktur SAR. Instruktur SAR juga memberikan selamat kepada mereka. Kerja bagus semuanya, mulai dari sekarang tidak akan ada seorang pun yang memanggil kalian peserta pelatihan. Dan sejak kalian memberikan hasil yang sangat luar biasa, kalian akan menerima beberapa penawaran yang sangat baik. Jalan apa yang akan kalian pilih, itu tergantung pada kalian sendiri. Tapi sebagai seseorang yang menjadi instruktur kalian, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Momen ini sendiri mungkin tidak terhormat. Namun, kalian yang siap berdiri di medan perang untuk dunia ini sudah terhormat. Jadi aku berharap kalian memilih pilihan yang tidak akan kalian bisa sesali nantinya. Itu saja, kerja bagus semuanya. Dan setelah memberikan beberapa nasihat, Yeon langsung menangis dan memeluk instruktur SAR. Instruktur SAR, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, aku tidak akan pernah bekerja begitu keras seperti ini. Terlihat instruktur SAR sepertinya juga sedih saat harus meninggalkan tim 8. Aku benar-benar sangat bahagia bertemu kalian semua. Dan aku menganggapnya suatu kehormatan untuk bersama kalian sampai saat ini. Masih dalam keadaan menangis, Yeon bertanya, jika kita berpisah sekarang, kapankah kita akan bertemu lagi? Instruktur, apakah Anda punya sebuah handphone? Kemudian instruktur tersenyum dan menjawab, sebuah handphone? Jika takdir mengizinkan, angin akan memberikan kabar tentangku kepada kalian. Mendengar hal itu membuat Yeon kebingungan. Lalu Chang Hyuk juga ikut berbicara. Aku punya sesuatu yang harus dikatakan. Seperti yang Anda tahu, aku mempunyai catatan kriminal. Pada hari pertama, Anda memberitahu bahwa menjadi seorang Aukaner adalah sebuah bentuk penebusan yang terhormat. Tapi aku tidak terhormat. Saya tidak pernah punya niat yang mulia. Saya hanya ingin menghasilkan uang. Tidak sekalipun dalam hidup saya punya pikiran seperti yang Anda bicarakan. Saya bisa bekerja keras pada pekerjaan biasa, tetapi saya selalu memilih jalan yang mudah. Chang Hyuk menangis saat berbicara tentang dirinya dan kehidupan pribadinya, serta niat sebenarnya saat dia melakukan hal-hal ini. Tapi saat dia sedang menangis, instruktur SAR mencoba menenangkannya. Tidak peduli bagaimana perjalananmu dimulai, kamu tidak terikat olehnya. Ingat ini Langder. Saat instruktur menyebutkan nama Langder, Chang Hyuk semakin emosional. Akan tetapi instruktur SAR langsung memegang salah satu bahunya dan berkata, mulai sekarang tak ada alasan bagimu untuk meneteskan air mata penyesalan. Keinginan untuk melindungi akan memberimu penebusan sejati. Aku akan menjagamu. Mendengar semua itu, Chang Hyuk mulai tenang dan mengiyakan perkataan tersebut. Dan yang terakhir adalah Soo-hyuk. Instruktur saya kemudian berbicara kepadanya. Saat itu Soo-hyuk hanya tersenyum ringan dan berkata, suatu kehormatan bisa bertarung bersama dengan Anda, instruktur. Instruktur hanya tersenyum dan kemudian mengajak menjabat tangan. Sampai jumpa di medan perang. Dan begitulah mereka akhirnya berpisah setelah beberapa pekan latihan bersama. Itu adalah hari perpisahan yang cerah dan indah. Tidak yang tersisa hanyalah melengkapi pendaftaran resmi Aukaner kami. Dengan kata lain, penilaian peringkat di Korea, Aukaner diberi peringkat dari kelas 1 hingga kelas 13. Kelas 13 hanya memiliki satu orang,
dan kelas 12 memiliki 5 orang. Keenam orang ini adalah kekuatan inti yang melindungi dan memimpin Korea. Aku penasaran orang macam apa mereka. Kebanyakan peserta pelatihan hanya memenuhi syarat sebagai Awakener kelas 1. Di saat dia sedang berbicara begitu, dia sudah sampai di tempat tes dan langsung menempelkan tangannya pada sebuah bola kristal. Saat Soo-hyuk menyentuhnya, bola kristalnya langsung bercahaya dengan terang. Petugas di sana juga terkejut melihat hasilnya. Rank untuk yang Soo-hyuk adalah tunggu, yang Soo-hyuk kelas 6.